Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada colokan. Bentar. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ya dari 2 pekan yang lalu sering saya sampaikan ya, mungkin di masa-masa ini juga kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan, menjaga imun juga penting buat kita semuanya, karena ternyata di Kota Bandung sekarang makin naik ya, bahkan rumah sakit persen. Padahal normalnya itu 80, di bawah 80% itu masih aman. Kalau udah di atas 90% itu sudah lumayan ya. Bahkan ada beberapa teman saya yang saya kenal baik juga ya positif, walaupun beliau positif bukan karena apa-apa ya. Yang salah satunya adalah nggak ketahuan bahwa adiknya sakit. Beliau merawat adiknya di UGD di UGD salah satu rumah sakit 3 hari, kemudian ternyata setelah hari ketiga dinyatakan positif. Dan beliau juga karena berinteraksi erat ya. Sekarang beliau juga sedang diisolasi di rumah sakit ya. Dan sekali lagi adalah kita harus selalu menjaga kesehatan itu, dan tentu kemarin sudah kita sampaikan kaitan selalu berpikir optimis gitu ya. Kemudian sebelumnya kita bahas tentang bersyukur atas segala capaian yang ada, salah satunya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, hari ini mudah-mudahan kita bisa membahas tentang 2 poin, yaitu ayat ke-4 dan ayat ke-5 ya. Setelah kita bahas ayat 1, 2, dan 3 surat Al-Fatihah, ya, yang pertama adalah kita memulai segala aktivitas dengan bismillah. Kemudian yang kedua adalah selalu bersyukur atas segala capaian. Yang ketiga adalah kemarin kita bahas kaitan dengan bahwa kita semuanya harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Maliki Yaumiddin, ini adalah kita bahas Maliki Yaumiddin ini adalah tentang bagaimana hidup kita selalu berorientasi akhirat. Ya. Ini sebenarnya ayat ini kaitannya dengan ayat ke-5 sangat kuat. Ketika orientasi kita akhirat, maka tentu tujuan hidup kita adalah nanti poin yang ke-5, yaitu bahwa tujuan hidup kita adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pembahasan poin ke-4 ini mudah-mudahan satu ya, menyadari bahwa hidup kita ada berakhir. Jadi hidup kita ini akan berakhir. Kapan akhirnya? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada yang tahu usia kita. Ya, bahkan kemarin hari Selasa ya. Hari Selasa kebetulan hari Selasa biasanya Selasa dan Kamis ini jarang aktivitas ya. Jadi relatif sering di rumah kalau pagi hari. Pas pagi-pagi biasa nyiapin anak mau ujian. Pas buka WA, pas ada seorang ibu yang nge-WA ke saya gitu ya. Dan saya ada pengajian ibu-ibu di salah satu tempat. Dan Ustadz katanya, suaminya Ibu Fulan meninggal dunia. Dan itu mendadak. Jadi malam-malam dibawa ke rumah sakit sini dekat Edelweiss. Ternyata sesak gitu. Kemudian akhirnya dibawa ke Hasan Sadikin, dan pagi meninggal dini hari jam 2 atau jam 3 gitu. Meninggal dunia dan langsung dimakamkan. Itu keluarga tentu merasa kehilangan banget ya, karena ya tidak ada riwayat dalam konteks sakit berat dan sebagainya gitu. Nah, ini berarti kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini akan berakhir. Kapan berakhirnya? Wallahu a'lam. Bisa jadi ya ada di daerah Cicahem itu, hari ini ayahnya, 2 hari kemudian anaknya. Kalau murid saya itu di Lampung ya, dulu sempat saya ajar di pesantren. Bulan ini ibunya, kemudian tidak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Ini kan nggak ada yang tahu. Nah, makanya ini adalah harapannya dengan materi ini. Yang kedua adalah meyakini bahwa segala perbuatan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan. Ini yang harus selalu kita sampaikan, bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah menumbuhkan kesadaran untuk berpacu dengan waktu dalam melakukan amal-amal positif. Kalau tadi malam ada
saya tadi malam ikut kajian online ya tentang keluarga harmonis ya, keluarga dakwah yang harmonis. Ustazah menyampaikan dari Jakarta, beliau menyampaikan bahwa amal ibadah bukan amal ibadah, ibadah yang panjang usianya itu adalah contohnya pernikahan. Ini kan beliau menyampaikan bagaimana ketika kita kaitan dengan pernikahan ini, ya dengan kita memahami tentang pernikahan ini, maka kita akan lebih kita akan selalu berpacu dalam waktu. Artinya kita melakukan amal-amal positif. Kalau saya tadi subuh ya, pada subuh ada kajian dengan teman-teman mahasiswa melalui Zoom meeting. Saya sampaikan kaitan dengan hadis Nabi. Jadi aksiru dzikri hadimil ladzati al-maut. Hendaklah kalian mengingat ya sesuatu yang akan memutus kenikmatan itu kematian. Rasul menyampaikan hendaklah kalian sering ziarah kubur, bukan sering, hendaklah kalian berziarah kubur. Jadi kalau dulu aku melarang ziarah kubur, sekarang ziarahlah ke kuburan tersebut. Kenapa? Fa innahu tuzahidu fid dunya. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita, akan membuat zuhud dalam dunia. Kemudian wa tadzakkirul akhirah dan akan mengingatkan akhirat. Kata Syekh Muhammad Abdullah Al-Khatib ya, beliau menyampaikan bahwa dengan kita mengingat kematian, maka sesungguhnya akan memotivasi kita untuk selalu beramal. Coba bayangkan, kalau seandainya besok meninggal dunia, kira-kira malam ini mau pada kemana? Kan pernah saya tanya waktu itu ya. Kalau besok pagi meninggal dunia, kira-kira malam ini mau belanja dulu atau? Pada, pokoknya eta IG story kayaknya tebalan tadi hapusan. IG story-nya kayak beda gitu ya. Saya yakin orang nggak bisa tidur. Nah inilah rahasianya kenapa kematian itu dirahasiakan. Salah satunya adalah supaya hidup kita juga bisa normal seperti biasa, tapi kita juga tahu bahwa kematian itu akan selalu mengintai kita. Kemudian mengasah kemampuan kita untuk kemampuan amal hari ini dengan balasan akhirat. Dan yang terakhir adalah mengasah keberanian untuk mengatakan iya dan tidak. Maksudnya adalah yang baik iya katakan ini baik, yang tidak iya katakan tidak. Ini kan kaitan dengan bab ini. Tapi kalau kita lihat di sini di dalam ayat ini kan Maliki Yaumiddin. Bahwa Maliki Yaumiddin itu adalah diterjemahkan dialah penguasa hari kemudian. Nah, ketika kita berbicara tentang Maliki Yaumiddin, bahwa inilah hari berbicara tentang dialah penguasa hari kemudian. Ini kan ad-din, ini kan maknanya adalah agama, bisa juga hari kemudian. Jadi di hari tersebut, ketika kita berbicara Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki pemilik nanti di hari kiamat. Bukan kiamat, di dunia pun. Cuman ketika di hari kiamat tidak ada penguasa, kalau sekarang banyak penguasa gitu ya. Ya, padahal kalau di dalam Al-Qur'an qulillahumma malikal mulki, Allah tuh rajanya raja. Jadi kalau di dunia ada raja, ya ada rajanya raja. Dan di hari kiamat itu nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan Malik Yaumiddin. Akulah pemilik Akulah penguasa di hari kemudian ini. Maksudnya hari ini adalah aku yang berkuasa. Bukan berarti sekarang Allah tidak berkuasa. Cuma nanti semuanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah aja yang mayoritas kita hafal. Hal ataka hadithul wujuhu yawma idin khasyiyah. Jadi hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada kamu informasi tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu kan hari kiamat, dinamakan Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khasyiyah. Ketika itu wajah-wajah orang khusyuk. Khusyuk ini bukan khusyuk ini, tapi khusyuk tertunduk malu. Kan wujuhu yawma idin khasyiyah. Tapi kan di ayat berikutnya ada wujuhu yawma idin na'imah. Ada wajah-wajah yang wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Kalau dalam surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Khafidatur. Jadi ada yang khafidah itu adalah ada yang tertunduk malu karena direndahkan, ada yang rafi'ah yang diangkat. Ini adalah ketika kita berbicara tentang hari kiamat. Makanya ya rahmatullah, hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, makanya Rasul kan 15 abad yang lalu Rasul sudah menyebutkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Dan banyak lah, mungkin ini diantaranya. Hilangnya ilmu dan orang jahil menjadi rujukan. Ya dengan banyak wafatnya para ulama gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa ya Allah akan mencabut ilmu itu tidak ilmunya dicabut, tapi dengan wafatnya para ulama. Waktu terasa semakin pendek. Saya tadi tuh pas pagi ya, pas baca-baca buku ya. Kemudian pas saya lihat satu buku yang pekan kemarin saya bahas. Hari Kamis pekan yang lalu di masjid dekat rumah. Pas lihat buku, hari ini udah Kamis lagi, berarti saya akan bahas lagi buku ini gitu. Kan nggak kerasa ya. Sekarang udah tanggal berapa? Kalau bulan Desember 3 ya. 3 Desember. Artinya kalau 3 Desember kan sebentar lagi sudah akhir tahun. Perasaan baru tahun kemarin. Ya mungkin sekarang sudah mulai banyak menentukan rencana 2021 kan. Misalkan di kantor-kantor kan begitu ya.
Jadi KPI-nya apa 2021, rencananya apa, kan biasanya sekarang evaluasi 2020, kemudian perencanaan 2021. Perasaan baru kemarin perencanaan itu. Ya, wabah COVID-19 kan sudah tidak terasa, udah berapa lama gitu ya. Dari bulan Maret ya. Sekarang sudah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 9 bulan. Jadi tidak terasa. Nah ini adalah waktu terasa semakin pendek, padahal sama-sama saja. Kemudian hubungan tetangga yang tidak baik. Ini di antara tanda-tanda yang memang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang tanda hari kiamat. Dan masih banyak lah. Kalau sini terputusnya hubungan silaturahmi, fitnah bermunculan. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat tersebut. Makanya, jadi sekali lagi adalah bahwa ya semuanya itu adalah pasti akan terjadi. Maksudnya hari kiamat itu pasti terjadi dan kita hidup di dunia itu hanya sementara. Ya, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan apa yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Ya, makanya ya kemarin pas saya merenung gitu ya, yang seorang bapak yang meninggal itu ya, semoga ya beliau husnul khatimah gitu ya. Beliau meninggal dunia hanya dikasih kain kafan saja. Bahkan kemarin karena meninggal di rumah sakit, tapi itu tidak dibawa ke rumah, langsung dibawa ke pemakaman. Ya, hanya dibawa ke masjid, di masjid dekat rumahnya disolatkan, kemudian langsung dibawa ke pemakaman. Ya, ini betapa rumah yang diperjuangkan dulu, dibeli dan sebagainya, ketika meninggal dunia tidak dibawa. Mobil, kendaraan, apapun tidak ada yang dibawa. Yang dibawa hanya kalau laki-laki 3 helai kain. Kalau perempuan 5 helai kain. Itu yang dibawa. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa sekali lagi kehidupan dunia ini adalah pasti akan kita tinggalkan dan kita di dunia itu ada batasnya. Ya, jadi kita di dunia ada batasnya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ini menarik ya, hadis tentang simulasi kehidupan. Ya, jadi ini tentang simulasi kehidupan. Ini mungkin kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khattan murabba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di sini menyebutkan bahwa beliau membuat kotak segi 4. Ini kan, ini kotak segi 4. Kemudian berikutnya wa khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian juga beliau membuat garis di tengah kotak persegi 4 tersebut hingga keluar. Ini kan Rasul membuat garis kotak. Memang sih banyak penafsiran tentang ini ya. Cuman ya kurang lebih kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini gambarannya. Kemudian ini Rasul membuat garis di tengah, kemudian keluar dari kotak ini. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian min janibihi alladhi fil wasat, dan kemudian juga adalah beliau juga membuat garis kecil menuju arah garis yang di tengah dari dua sudut yang ada di tengahnya. Ini maksudnya. Jadi membuat garis-garis di sini. Nah, kemudian waqala, kemudian Nabi bersabda ketika itu, hadal insan. Inilah manusia. Maksudnya adalah manusia itu di sini. Inilah manusia, kata beliau. Kemudian kata beliau, inilah manusia. Garis di tengah kotak ini adalah manusia. Jadi kita berada di dalam garis kotak ini. Kemudian setelah itu ke Rasulullah, wa hadza ajalhu muhitun bihi. Kemudian inilah di sini ajal kita. Jadi kita tuh dikelilingi oleh ajal. Jadi kita manusia itu berada di sini, di tengah-tengah ini. Kemudian kita dikelilingi oleh ajal. Ajal itu ya yang akan menjemput kita semuanya. Kemudian setelah itu adalah kata beliau, wa hadza ajalu muhitun bihi au qad ahata bihi wa hadzal ladhi kharijun amaluhu. Sedangkan ini yang di luar itu adalah angan-angan. Ini kata Rasulullah. Wa hadhil khututus sigharul a'rad. Sedangkan ini yang yang dalam kotak garis-garis ini adalah manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Fa in akhta'ahu hada nahashahu hada wa in akhta'u hada nashahu hada. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, sedangkan garis-garis kecil adalah segala macam rintangan yang menghadang manusia. Jika dia selamat dari satu penghadang, ia akan diintai oleh penghadang yang lain. Maksudnya inilah kehidupan manusia. Jadi ibaratnya di dalam kehidupan kita itu pasti ada halangan dan rintangan. Jadi tidak akan ada mulus semua. Ada yang dari sejak lahir sampai sekarang mulus semua. Dulu ketika kuliah atau ketika sekolah mulus terus. Kadang ketemu dosen yang subhanallah nilainya A+ gitu ya. Ada yang nilai, saya dulu punya dosen subhanallah. Nilainya tuh A kalau nggak A+. Itu tapi ada juga kadang dosen gitu ya. Ya tergantung kerajinan kita juga gitu ya. Ada teman mungkin baik banget teman. Tapi kan pasti ada halangan dan rintangan. Nah, kalau kita lihat di sini inilah angan-angan seseorang. Maksud angan-angan itu apa? Dalam kehidupan kita, pasti apa? Kita akan diliputi oleh ajal. Nah, angan-angan ini tentu tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya di sini ada ditulis di sini keterangannya, garis lurus tengah adalah manusia yang sedang berjalan. Sedangkan garis lurus di luar kotak adalah angan-angan.
Kotak persegi 4 adalah ajal. Garis-garis pendek adalah pengintai-pengintai kematian. Dalam perjalanan manusia selalu diintai oleh kematian. Pengintai itu bisa dalam bentuk sakit, kecelakaan, perang, bencana alam, atau sebab apa tanpa sebab. Jika dia selamat dari yang pertama, dia akan diincar oleh yang lain. Hingga pada saatnya dia pasti akan mencapai kotak persegi, yaitu kematian. Tapi sifat anomali manusia adalah angan-angan mereka selalu lebih panjang dibandingkan usia. Angan-angan inilah yang membuat manusia mengulur waktu untuk berbenah diri, mempersiapkan masa depan hakikinya. Jadi kalau di sini, kita tuh sedang menuju kotak 4 ini. Ya bisa ke sini, bisa kemana. Paling jelas, pasti ada yang sakit. Sakit, tapi ternyata sembuh lagi. Ada kan, saya dulu punya saudara ya, subhanallah. Sepupu ya, sepupu. Jadi anaknya Uwa. Jadi anaknya Uwa, kakaknya ibu. Ibu punya kakak. Nah ini anaknya yang paling besar. Nah, enggak, anak yang nomor 2 dari Uwa ini. Ini sampai di rumah sakit berapa hari gitu, lama. Ya sampai udah bahasa kitanya mah punten ya. Ini mah ya mungkin kalau harapan hidup mah tinggal sedikit lagi lah. Kemudian pulang dari rumah sakit pun nggak bisa bangun. Tapi sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat. Ya, masih sehat walafiat. Justru yang meninggal itu adalah keponakannya orang ini. Jadi kan Uwa ini punya anak 2. Nah, dari anak yang pertama tuh meninggal dunia. Kemarin pas masa pandemi, berapa hari gitu masa pandemi itu meninggal dunia. Nah, inilah makanya kadang orang tuh punya angan-angan, wah saya begini, saya begini. Sehingga apa? Maksud angan-angan bukan cita-cita ya, beda ya. Kalau angan-angan nanti. Mungkin kalau pekerjaan pernah saya sampaikan, kalau ada pekerjaan yang mau diselesaikan sekarang itu, nanti saja saya selesaikan, nanti saja saya selesaikan. Akhirnya apa? Pekerjaan itu nggak selesai-selesai. Makanya hati-hati. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini bahwa setiap kita akan mendapatkan yang namanya wafat itu. Cuman tinggal kitanya saja. Makanya ikhwanakumullah, kaitan dengan bab ini berarti kita jangan sampai terlalu panjang angan-angan. Maksudnya begini, bukan kita tidak boleh punya cita-cita. Beda ya cita-cita dengan angan-angan. Jadi angan-angan itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak bekerja. Contohnya kita kalau dulu mungkin masih kuliah, nanti besok saya ngerjain bab 1. Nanti saya, itu kan angan-angan. Tapi kalau cita-cita saya ingin mendapat ini, sehingga apa? Untuk menggapainya pasti akan kita lalui. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 119. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, inilah penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia itu, seandainya mereka bisa kembali ke dunia, maka mereka punya cita-cita. Cita-citanya apa? Salah satu cita-cita yang ingin mereka lakukan adalah ibadah. Bahkan sampai disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul lewat ke satu makam, kata Rasulullah SAW, ini orang yang sedang di makam ini sedang apa? Sedang bahasa kitanya apa? Menyesali apa yang dia lakukan. Dan kata Rasulullah SAW, seandainya dia bisa hidup kembali, kamu punya harta sepenuh langit dan bumi, maka dia tidak akan tertarik. Yang penting dia bisa sholat 2 rakaat saja nggak apa-apa. Jadi saking pentingnya kaitan dengan ini, sehingga kita jangan terlalu panjang angan-angan. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan di sini dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa badiru bil a'mali sab'an. Hendaklah kalian selalu apa? Badiru, segera melaksanakan amalan sebelum datang 7 hal. Yang pertama, hal tangtadiruna faqran mansiya. Apakah kamu menunggu kamu fakir dulu? Dan biasanya orang fakir itu membuat kita lemah. Bukan membuat kita lemah. Maksudnya orang fakir itu biasanya apa? Membuat kita lupa. Ya punten ya. Coba ya alhamdulillah kalau kita semua mungkin masih bisa lah untuk kehidupan kita bulan depan dan sebagainya. Coba kalaupun dan orang-orang yang kalau istilah Sunda mah koreh-koreh cok, tau koreh-koreh cok? Ya kemarin tuh ada yang WA saya gitu ya. Mang cina, gaduh pada melantai di bumi gitu ya. Saya bilang, aduh gimana ya katanya gini. Kebetulan saya lagi cari orang yang mau bantu-bantu di rumah gitu ya. Karena punya bayi dan sebagainya gitu ya. Nah, terus saya bilang kontak istri saya aja, saya bilang. Kontak istri tapi dia harus bolak-balik kan. Ya kita juga di zaman sekarang mau bolak-balik, apalagi dia naik angkot kan kasihan juga. Satu kasihan, kedua kitanya juga ngeri-ngeri sedap. Dia punya bayi, belum pun harus bawa bayi kan. Harus bolak-balik naik angkot kan, apalagi kota Bandung di masa pandemi seperti ini. Cuman kan maksudnya adalah, saya tanya kenapa kok mau bekerja? Ya karena suaminya sekarang tidak bisa bekerja. Ya dalam konteksnya mungkin tidak ada pekerjaan. Nah bukan berarti beliau lupa kepada kehidupan akhirat, enggak. Tapi biasanya banyak gitu orang-orang yang fakir justru lupa kaitan dengan ibadah. Bukan berarti semua, enggak. Tapi jangan nunggu fakir dulu baru mau ibadah. Karena kalau sudah fakir baru-baru mikirin ibadah. Yang ada mikirin
Ya, bagaimana untuk makan saya dan keluarga, kan begitu. Kemudian yang kedua, au ghinan matghiya. Jangan nunggu kaya dulu. Karena biasanya kaya itu akan melampaui batas. Jadi orang miskin, kalau miskin biasanya lupa ibadah, kalau kaya ya nggak ibadah tapi menjadi sombong. Ya kan kalau orang miskin ada yang sombong. Asa kumaha gitu ya. Tapi kalau orang kaya biasanya apa? Matghiya. Kalau dalam bahasa sini adalah orang kaya itu adalah selalu melampaui batas. Makanya kalau kaitan dengan miskin, kadal faqru kufran. Bisa jadi kefakiran itu akan mengundang dia untuk menjadi kafir. Ini kan mungkin terjadi. Nah, orang kaya biasanya melampaui batas. Nah, dengan kekayaan yang dimiliki kadang jauh dari ibadah. Jadi jangan nunggu kaya dulu. Kemudian berikutnya au maradun mufsidah. Jangan juga nunggu sakit, ya. Dan sakit yang membinasakan. Jadi nggak usah nunggu nanti kalau sakit saya mau ibadah. Boro-boro kalau sudah sakit kan, ya betul kita bisa ibadah, tapi ibadah kita tidak akan sempurna. Ya, kemarin kan sempat di awal kajian saya sampaikan di masa pandemi gitu kan, ketika masa pandemi mau orang teribut, kayaknya harayang ke masjid gitu. Ini kenapa masjid ditutup gitu ayeuna? Perasaan saya bilang masjid nggak nambah tuh. Coba aja di Al-Ansor nambah nggak? Kan yang bapak-bapak suka sholat di Al-Ansor, nambah nggak? Menurut saya mah yang jemaah itu aja. Harusnya kan kalau kan dulu mau ketika kenapa masjid kan ramai tuh. Masjid kenapa ditutup? Kenapa enggak Jumatan? Kan begitu. Tapi begitu masjid dibuka perasaan yang ngomong kadang yang ngomong koar-koar gitu tuh justru ngejar orang ke masjid itu gitu. Ya bukan berarti yang ngomong itu biasanya. Bukan semua ada ya. Banyak juga orang yang aduh kenapa sih ditutup. Tapi kan orang yang sedang sehat biasa memanfaatkan kesempatan itu, dia kata Rasul dalam sebuah hadis, kalau orang sakit atau musafir, dia tidak bisa menjalankan satu aktivitas kebaikan, karena alasan itu, maka tetap akan mendapatkan kebaikan. Contohnya antum gini, mungkin di sini kan yang ikhwan, kalau yang akhwat mah enggak ya. Yang laki-laki mah kan suka ada dinas keluar kota, mungkin sholat juga di jama kan. Hari sholat di jama suka qobliyah dan ba'diyah. Gimana mau ba'diyah? Sekarang sholat zuhur dan asar di jama. Mau ba'diyah dulu? Ya enggak kan, begitu sholat zuhur, kalau di jama takdim, kan langsung asar. Kapan ba'diyahnya? Nah, kalau kita biasa melakukan sholat ba'diyah dan qobliyah, ketika kita sedang tugas di Bandung, tidak sedang keluar kota, seandainya keluar kota tidak melaksanakan sholat itu, maka kita akan dapat pahala. Nah, ini kelebihannya. Makanya, kalau seandainya kita sehat, biasa sholat, bisa saum, dan sebagainya. Kemudian ketika kita sakit, qadarullah kita tidak bisa sholat dengan sempurna contohnya. Kita biasa ke masjid berjamaah. Ketika sedang sakit, kita tidak ke masjid. Maka ketika sakit itu kita akan mendapatkan kebaikan itu. Jadi makanya kata Allah di dalam Al-Quran kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Kan ini akan mendapatkan pahala yang selalu mengalir. Menarik yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, falahum ajrul ghairu mamnun. Pahala yang selalu mengalir itu kapan? Ketika kita nanti, poin berikutnya adalah ketika kita sudah tua, kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, ibu saya dulu almarhum, itu 3-4 tahun terakhir itu tidak kuat saum Ramadan. Saum Ramadan itu nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Jangankan saum gitu ya. Jadi jam 8 pagi aja sudah gemetar. Karena ya udah seperti anak kecil lagi. Nah, ketika tidak bisa saum itu kan memang kewajiban bisa kita ganti. Dengan apa? Dengan bayar fidyah. Tapi kan amalan-amalan sunnah yang dilakukan kan nggak bisa saum sunnah gitu dibayar fidyah. Nggak bisa kan? Tapi kalau seandainya ketika masih sehat biasa melakukan itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya jangan nunggu sakit dulu, nanti kalau udah sakit. Ya. Kalau sudah sakit boro-boro ya. Apalagi naudzubillah min dzalik ya, kemarin kakak saya ketika terkena sakit COVID ya, positif COVID-19 dirawat di rumah sakit. Jangankan kata kakak saya itu untuk ke kamar mandinya capeknya minta ampun. Padahal ini ruang rawat, ke kamar mandi di situ. Lelahnya minta ampun. Jadi karena sesek kali ya. Kalau tadi ada cerita saya lihat di akun medsos, jadi saking seseknya gitu ya. Itu ibaratnya kita sedang berenang tenggelam segini. Kan mau napasnya susah. Nah, ini makanya jangan kita menunggu sakit. Kemudian au haraman mufnida. Jangan juga menunggu masa tua. Maksudnya adalah apa? Jangan menunggu masa tua yang tidak berbuat apa-apa. Ya namanya sudah tua kan tidak bisa ngapa-ngapain. Ini kan kita harus selalu selalu beramal. Jangan sampai tadi, kalau yang pertama, jangan nunggu fakir. Contoh, nanti saya akan berinfak nanti akhir bulan. Atau nanti saya akan berinfak awal bulan. Kalau sudah awal bulan boro-boro kan. Kalau tanggal 26 semangat. Kalau pas tanggal 1 sudah mikir cicilan. Bayar.
Kemarin tuh saya di masjid, di salah satu masjid ya. Kemudian pas di situ ada kultum setiap zuhur ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari kultum. Biasanya ada kotak infak yang bergerak. Nah, saya kebetulan pengurus di masjid di situ. Kemudian setelah itu ngitung kenceleng, jadi setiap hari kencelengnya dihitung. Dan ya, kok sekarang banyak yang merahnya kok sedikit ya. Ya, saya bilang kalau kemarin tanggal 26 biasanya ramai 26, 27 gitu ya. Karena baru gajian. Kalau sekarang udah mikirnya bayaran. Bayar tuh bayar tuh. Kan nggak ada cicilan 25, 26 kan cicilan biasanya tanggal 1, tanggal 5 gitu. Nah, tapi tadi kembali bahwa jangan sampai menunggu-nunggu itu. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, au mautan mujhiza. Jangan nunggu kematian. Kematian yang bisa datang tiba-tiba. Kematian itu tidak bisa disiapkan. Kematian itu yang sudah disiapkan. Maksudnya apa? Kematian itu sudah waktu datangnya sudah ada. Jadi kapan meninggal dunia? Saya mungkin hari ini, yang lain besok mungkin saja. Atau saya tahun depan, yang ini tahun ini. Kan bisa saja siapapun. Kapanpun bisa meninggal dunia. Ayah mertua saya itu, Allahyarham, setahun setengah yang lalu ya meninggal dunia. Itu sempat dirawat di Al-Islam, di rumah sakit Al-Islam. Itu 1 bulan. 1 bulan dirawat, full itu 1 bulannya. Bahkan di ICU-nya tuh berapa hari? 3 hari, 4 hari. Di ICU, kemudian pindah ke ruang rawat biasa, pindah lagi ke HCU, kemudian pindah lagi ke ruang rawat biasa. Itu bolak-balik ya, selama 1 bulan. Kemudian dirawat 4 bulan. Kemudian sempat juga masuk ke rumah sakit lagi. Tapi subhanallah, meninggal dunianya adalah tidak dalam kondisi, tanda petik dalam kondisi sakit, enggak. Beliau Ramadan full saum 1 bulan, bahkan beliau 2 sampai tanggal 7 saum Syawal gitu ya. Nah, meninggal pas tanggal 14 Syawal. Dan meninggalnya pun kata keluarga yang kebetulan meninggal di Garut, kata keluarga di Garut itu menyampaikan bahwa ya beliau meninggal dunia juga masih ngobrol, kemudian sholat ke maghrib, kemudian sholat isya. Begitu sholat isya beliau tidur-tidur, nantilah Bapak mau istirahat dulu katanya. Begitu istirahat dibangunin sudah nggak ada. Ini kan tidak ada yang tahu. Ya memang sudah ajalnya mungkin seperti itu. Maka ini adalah kaitan ini. Kemudian awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Jangan nunggu juga dajjal. Maksudnya dajjal nggak usah nanti ibadah ketika dajjal sudah datang. Karena seburuk-buruk menunggu itu menunggu dajjal. Jadi nggak usah ditungguin. Gak ada kerjaan nunggu dajjal. Nah, ini kata Rasul. Kemudian yang terakhir adalah awis sa'atu fas'atu adha wa amar. Atau menunggu kiamat, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Jadi meninggal saja sudah nggak enak, apalagi ketemu dajjal, apalagi nanti nunggu hari kiamat. Maka ini artinya kata Rasul, jangan kita terlalu panjang angan-angan kita, sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kaitan dengan ini apa yang harus kita lakukan? Tentu adalah tadi ya. Yang jadi pertanyaan itu adalah kemudian berikutnya adalah ini kan kaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan datang. Dan untuk ini semuanya maka kita harus memperbanyak mengingat yang namanya kematian, dan kematian itu pasti akan tiba. Ya, pasti akan tiba. Makanya kata Rasul, aksiru dzikri hadimil ladzatil maut. Maka perbanyaklah mengingat sesuatu hal yang akan memutus sesuatu yang nikmat adalah yaitu kematian. Maka selain memendekkan angan-angan, maka mengingat kematian juga berfungsi untuk mendorong kita semangat beramal. Jadi pendekkan angan-angan, ingat kematian. Makanya dulu ada seorang salafus soleh itu ya, sengaja di rumahnya itu membuat kuburan. Jadi kuburan itu jadi sengaja dibuat, bukan nyiapin kuburan di situ. Maksudnya adalah beliau selalu menyiapkan kuburan itu gimana? Ketika beliau malas ibadah, beliau bayangin masuk ke kuburan. Maka di Bandung itu dulu ada namanya MDA, Majelis Darul Akhirah. Jadi majelis taklim berbicara tentang kehidupan akhirat. Jadi itu ada trainingnya, di hotel kadang trainingnya. Nah itu biasanya oleh-olehnya itu jadi cindera mata setelah ikut training itu adalah kain kafan. Dan kain kafan itu harus disimpan di tempat yang sering kita lihat. Gimana? Siap? Kita mau kain kapan teh sieun. Ayo bodas. Ya kan kita begitu. Nah, kain kafan itu maksudnya apa? Dilihat supaya apa? Kita ingat terus kain kafan. Saya tadi lihat salah seorang ustazah ya. Di salah satu akun medsos travel umroh ya. Jadi pas kebetulan di grup tadi saya harus Januari mau berangkat kan. Tadinya kan di reschedule lagi ya. Dari Maret, kemudian reschedule jadi September, reschedule ke Januari. Nah, kemudian akhirnya travel mengambil keputusan gitu ya. Karena sekarang masa pandemi ini belum berakhir juga ya. Apalagi jemaah juga rentan dan sebagainya gitu. Akhirnya diputuskan ya untuk Januari pun di-cancel gitu. Nah, akhirnya saya pas lihat ada sebuah travel, lihat gitu. Ada seorang ustazah ketika memakai pakaian ihram. Jadi ketika sampai di mikot, diingatkan ke jemaahnya. Ingat bahwa apa pakaian yang kita pakai itu nanti pun akan kita pakai.
Ya tadi ya, ada kain kafan mau orang kaya, orang miskin sama saja seperti itu. Sehingga tadi kembali bahwa kita harus selalu mengingat yang namanya kematian. Dan kalau kita melihat kematian, maka kubur itu sudah menanti. Di sini ada yang kalau berangkat atau pulang kerja lewat kuburan? Nggak ada? Nggak ada ya? Atau sekali-kali lewat lah Rancacili gitu ya. Ada yang rumahnya kalau daerah Durwati gitu ya, mungkin lewat ke Rancacili. Gitu. Ya maghrib juga boleh lah lewat. Ada ibu-ibu pas ngaji dulu ketika masih offline gitu ya, ada kajian sore. Ustaz, jangan terlalu sore ya selesainya. Kenapa? Aku kan kalau pulang suka lewat Rancacili. Kenaon Bu? Katanya sok kebut saya macam. Sok kebut. Ya, memang kenapa ngaruhnya gitu ya, ada jin mana. Makanya guru saya itu dulu inget ya. Jadi katanya kalau kita malam-malam itu suka takut ke kamar mandi apa gitu. Nah, untuk menghindari rasa takut itu salah satunya adalah ya kita harus memberanikan diri. Makanya guru saya mah jadi kalau masuk ke kamar mandi kalau ada perasaan takut, woi. Jadi kan sebelum dia nakutin kita dia takut duluan. Dicobain ya nanti. Cobain nanti. Ada yang nginep di sini? Nggak ada ya? Oh, pesan. Suka nginep di sini? Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Ya, tadi sekali-kali gitu. Tapi tadi kembali, ya, artinya gini, kan kubur itu betul-betul menanti kita. Kenapa? Nanti di kubur itu kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan ya orang di kubur itu ada mendapatkan nikmat, akan mendapatkan siksa. Dan itu baru kuburan, baru meninggal dunia, belum nanti hari kiamat. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah hadis, kira-kira apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat itu? Ya. Apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat? Maka nanti kan ketika hari kiamat, ya jadi orang meninggal dunia kemudian tiba hari kiamat, maka di hari kiamat itu akan ada ya, kalau di sini ada 5 pertanyaan yang akan ditanyakan. Ya. Yang pertama adalah An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan, ya kata Rasulullah, seorang kakek hamba tidak akan beranjak ya pada pengadilan hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. Yang pertama adalah disebutkan dalam hadis ini adalah an umrihi fi ma'afnah. Yang pertama adalah yang akan ditanya itu adalah usianya. Digunakan untuk apa usia kita? Jadi usia kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tadi ya kaitan dengan bab ini, orang-orang yang basis Maliki Yaumiddinnya kuat dalam konteks usia itu, maka dia akan selalu melakukan satu program jasmani, kedua program rohani, ketiga program intelektual. Ini selalu sehingga program hidup berbasis Maliki Yaumiddin karena dia paham bahwa usia itu akan diminta perjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Maka dia akan ada program jasmani. Bagaimana supaya tubuh kita sehat? Ya, tadi ya salah seorang guru di tempat saya ngajar juga ya qadarullah gitu ya, pas kaget gitu ya di grup ini 3 orang gitu ya, ada seorang istrinya, suaminya ngajar, kemudian istrinya yang positif. Dan ada seorang ustazah juga positif. Dan ada seorang ustadz positif. Saya kaget karena yang tahu cuma 1 doang gitu ya. Ternyata di grup itu ya innalillahi bukan innalillahi meninggal dunia ya. Ya beliau terkena sakit. Nah, sehingga kita juga perlu menjaga fisik kita ya. Jadi kita perlu menjaga fisik. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup, makan yang baik dan sebagainya. Kemudian rohani juga kita perlu dijaga. Dengan cara apa? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nanti ini tentang rohani di poin kelima nanti kita bahas. Kemudian juga tentang intelektual dengan membaca dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah wa an syababihi fi ma'ablah. Yang kedua adalah tentang mengoptimalkan masa muda. Masa muda digunakan untuk apa? Ini pun kaitan dengan pertanyaan di hari kiamat yang akan Allah tanya kepada kita semuanya. Masa muda kita digunakan untuk apa? Jangan sampai masa muda kita tuh digunakan untuk hal yang sia-sia saja. Nah, makanya betul kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti orang itu akan ditanya tentang 5 hal. Apa? Mohon maaf. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh orang, yaitu nikmat waktu, luang, dan nikmat sehat. Artinya apa? Ini kan menunjukkan bahwa waktu ini adalah sangat penting. Waktu muda dan usia kita secara umum. Kemudian berikutnya adalah wa malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Ini pertanyaannya 2. Kemudian berikutnya adalah harta kita dari mana mendapatkannya dan dikemanakan. Bayangkan gitu ya, tadi usia jelas kalau kita tahu usia kita akan ditanya, pasti kita akan siap-siap. Yang kedua masa muda. Ini kan pemuda semua kan? Nggak ada yang bukan pemuda kan? Pemuda kan sampai 60 tahun sekarang.
Itu mengabu berat. Ya, tapi ini kan pemuda. Nah, kemudian tadi harta kita. Sehingga tidak mungkin gitu ya. Orang berpikir nggak sebenghar gitu, tapi korupsi karena kan bingung gitu ya. Gaji seratusan juta masih minta korupsi gitu kan aneh. Ya, saya kemarin ngobrol ya ngedenger selentingan aja gitu. Jadi pejabat A ini sebulan bisa ngumpulin duit sekian ratus juta. Saya bilang gede bisa gitu. Ya itu dan itu sah secara undang-undang. Sah secara undang-undang. Kabayang gitunya. begitu kalau seandainya harus korupsi. Saya kemarin ketemu dengan ya dia udah pensiun sekarang. Ustadz katanya, saya sih gaji saya itu dulu gaji pokok sekian. Kemudian gaji tunjangan kan, ini yang besar tunjangannya. Gaji pokok saya cuma 6 juta. Tunjangan saya bisa sampai 50 juta. Tunjangan itu resmi loh secara undang-undang. Jadi tidak melanggar aturan. Kemudian berikutnya ada pendapatan-pendapatan yang resmi secara undang-undang. Kata beliau, ya tidak kurang lah dari 20-30 juta mas sebulan. Artinya dapat lah mungkin 70 juta mas sebulan. Terus kalau dipikir-pikir, jangan lawan korupsi gitu ya. Iya kan? Ya 70 juta sebulan gitu ya. Ya tapi kan namanya manusia tadi, dia tidak sadar bahwa harta itu akan ditanya dari mana kamu dapat. Sekarang kalau ada kalau kita nemu uang di pinggir jalan sekoper, kira-kira diambil atau enggak? Dikasihin aja ke orang ya, enggak. Bukan punya kita. Ya atau kalaupun kita dapat uang yang enggak jelas dan sebagainya, kita tidak akan mengambil karena kita akan ditanya. Bayangkan di dalam, mungkin hafal semua surat At-Takasur, hafal ya? Karena kan tarawih biasanya rakaat pertama itu kan. Kemarin kan jadi imam semua kan. Imam tarawih kan, alhaakumut ya di rumah kan kemarin pandemi kan tidak ke masjid. Ditutup masjidnya. Saya sebulan full tuh nggak ke masjid. Maksudnya saya ke masjid itu pas minggu terakhir hari Jumat. Hari Jumat terakhir itu saya ke masjid. Selebihnya saya tidak ke masjid. Ya karena masa pandemi ya, bukan bermalas-malasan tidak ke masjid, enggak, emang kondisinya seperti itu. Lagi kondisi saya harus isolasi mandiri selama 3 pekan waktu itu. Karena bolak-balik nganterin istri ke rumah sakit. Nah, tadi kembali bahwa kalau kita berbicara tentang harta tersebut. Ya kalau ada orang punya harta dan itu harta itu bukan milik dia akan ditanya, ngapain juga harus diambil. Kebayangkan harta tersebut akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat At-Takasur disebutkan kan di akhir ayat akhir surat summalatus alunna yauma idzin anin naim. Syekh Al-Ghazali menyebutkan di dalam tafsirnya, kata beliau, ini kan ada kisah. Jadi Nabi itu keluar rumah, saking nggak ada makanannya, kelaparan, keluar rumah. Tiba-tiba Abu Bakar dan Umar ada juga di luar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kau di luar rumah? Kata Rasul, ya saya keluar rumah karena nggak ada makanan di rumah. Ya barangkali gitu ya, ada yang menawarkan makanan dan sebagainya. Bukan mau minta-minta. Kata Abu Bakar dan Umar, ya Rasul saya juga sama, nggak ada makanan. Kebayang sampai seperti itu. Akhirnya kata Rasul, ya kita berkunjung silaturahmi ke rumah si Fulan. Datanglah ke rumah si Fulan tersebut. Ketika datang ke rumah si Fulan tersebut, kemudian subhanallah kata beliau, marhaban, selamat datang tamu yang sangat mulia. Rasulullah dan 2 orang terbaik setelah Rasul. Dihidangkanlah ketika itu makanan sampai disembelihkan seekor kambing. Ya, kan biasa di Arab punya mencit domba, atau di kampung mah mencit ayam. Di kampung mah mencit ayam, mun ayeuna pang mesenkeun GoFood atau GrabFood lah. Da ayeuna mah moal aya mencit ayam mun aya tamu. Ada di pang mencitkeun ayam, sok moal aya. Paling kayak sekedapna GoFood atau GrabFood. Kalau zaman dulu masih ya. Saya di kampung dulu karena tinggal di kampung itu punya kolam ikan gitu ya. Kemudian di rumah di bawah nanti kan kandang hayam kan di kampung gitu ya. Terus di rumah panggung di bawah nanti kan hayam gitu ya. Kemudian aya balong gitu ya. Sehingga orang kaya di kampung dulu mah di kampung sampai ada anekdotnya begini. Orang kampung dulu itu kalau punya duit makannya pakai kerupuk. Kalau nggak punya duit makannya pakai ayam. Kenapa? Lamun boga duit meuli ka pasar kerupuk. Lamun teu boga duit mencit ayam. Itu bedanya ya. Ada yang mati balik. Nah, enggak itu maksudnya ini kan kebayang nah. Disembelihkanlah kambing, dikasih makan sampai kenyang. Kemudian kata Rasul, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kata Rasul bahwa kita akan ditanya atas nikmat yang kita dapatkan hari ini. Kenapa? Kita keluar dari rumah dalam keadaan perut kosong, sekarang perut kita sudah kenyang. Maka di sini apa? Wa maluhu min aina iktasabu wa fi ma anfaqu. Harta kita dari mana kita mendapatkannya? Sehingga kata Rasul, la tastabdi'u ar-rizqa. Janganlah kalian menganggap rezeki itu lambat datangnya. Fa illam yakun abdun liyamuta hatta yablugha akhir rizki. Maka karena seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai akhir rezekinya sudah didapatkan. Maka kata Rasul, fa ajmilu fit talab. Maka hendaklah selektiflah dalam mencari harta.
akhdul halali wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini ada kisah Syekh Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba di Madinah. Di Madinah itu ada 2 masjid yang bersejarah tapi punya keistimewaan. Banyak masjid-masjid bersejarah. Ada Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba. Kan kalau Nabawi sholat di situ sama dengan 1000 kali. Kalau di Masjid Quba sholat di situ sama dengan umroh. Jadi 2 rakaat sholat di Masjid Quba sama dengan umroh. Nah, tadi kembali kaitan dengan ini, beliau cerita gitu. Ada orang yang nyemplung ke sumur. Kan pernah sampaikan kalau salah. Ada orang yang nyemplung ke sumur. Kemudian diselamatkanlah oleh orang. Jadi ketika dia nyemplung ke sumur, diselamatkan oleh orang lain. Naik ke atas. Kemudian ditanya, kan biasa kalau orang yang udah selamat dari kecelakaan kan suka ditanya, gimana kamu bisa celaka dan sebagainya. Setelah itu dia minum susu, setelah minum susu dipraktekkan. Ternyata begitu dipraktekkan jatuh beneran dan akhirnya meninggal dunia. Jadi ternyata kenapa dia masih selamat? Karena ada 1 gelas susu rezeki dia yang belum selesai. Jadi nggak usah khawatir. Allah itu tidak akan mewafatkan kita sampai rezeki kita habis. Cuman pertanyaannya rezeki kita yang mana? Ini kan yang jadi rahasia. Kata Rasul, rezeki kita tuh cuma 3. Yang kita makan, yang sempat sampaikan kan dulu, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sodakohkan. Sisanya akan kita tinggalkan buat orang lain. Ini kan kalau kita berbicara tentang ini. Jadi yang pertama dari sini, min aina iktasabu, dari mana kita mendapatkan harta. Berarti kalau gitu, maka hendaklah kita selalu Selalu mempertanyakan harta yang kita dapatkan. Makanya dulu ada seorang wanita soleha, ketika suaminya pulang, maka dia sampaikan, wahai suamiku, saya bisa hidup dengan susah. Saya nggak apa-apa hidup susah seperti ini, yang penting kamu membawa rezeki yang halal. Karena saya lebih kuat seperti ini dibanding nanti di akhirat saya akan dihukum. Makanya sering sampaikan di beberapa kajian kalau kaitan dengan ibu-ibu khusus ya. Jadi saya bilang salah satu fungsi seorang istri itu adalah menjadi auditor keuangan keluarga. Jadi maksud auditor itu bukan berarti nanti kalau teteh-teteh sudah nanti punya suami di pintu teh buka dompet. Coba dompet ada berapa? Gitu teh. Coba dompet buka ada berapa? Auditor tuh konteksnya maksudnya sampaikan kalau yang halal diambil, yang nggak halal udah jangan. Ya kan, makanya mungkin nanti tiba-tiba suami kok duitnya kok bulan ini banyak, gitu ditanya. Kenapa duitnya sampai banyak? Ini kan biasanya juga cuma segini. Ya memastikan, bukan berarti kepo ya. Ya seorang suami, istri bukan dalam konteks kepo teh. Ya nggak apa-apa dikepoin, konteksnya adalah pastikan bahwa harta itu halal. Kenapa? Karena kalau yang haram, jangankan 1 tas, jangankan sekian juta. 1 suap yang kita makan, kalau berasal dari rezeki yang haram, itu pannaru aula, neraka layak buat dia. Saya kemarin bahas tentang warisan ya. Mungkin kapan nanti kita bahas khusus tentang bab waris ya. Tapi saya tidak akan bahas bab waris itu yang jelimetnya enggak, hitung-hitungan. Tapi bagaimana pemahaman tentang waris itu betul-betul ada. Karena ternyata banyak kasus warisan itu sebenarnya bermulanya 1, kaitan dengan bab konsep rezekinya ini yang salah. Jadi akhirnya apa? Dia mengambil harta yang bukan punya orang lain. Dan itu banyak kasusnya. Nah, makanya kaitan dengan ini, artinya apa? Kita harus apa? Min aina iktasabu wa fima anfaqu. Kemudian harta itu dikemanakan? Ya. Syekh Khalid Hindawi, seorang alim dari Qatar, sering mengingatkan pentingnya menjaga amanah harta, terutama harta zakat, infak, dan sedekah kaum muslimin. Beliau berpesan agar harta amanah tersebut tidak dijadikan proyek untuk mengeruk kekayaan. Tidak sedikit orang yang diberikan amanah mengolah harta kaum muslimin, ternyata disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Ini ada kasus, kebetulan kakak ipar saya yang cerita. Karena ada bisnis di bidang bangunan, kakak ipar. Jadi ada pembangunan masjid, yang salah bukan bukan masjidnya. Tapi yang salah adalah panitianya. Jadi ada salah satu oknum panitia, hari duit nanti dari kepanitiaan sudah diberikan, tapi kematerialnya tenepi. Dipakai untuk apa dulu? Dipakai untuk kegiatan pribadi. Ini banyak juga kasus. Artinya kan kaitan dari mana didapatkan dan dikemanakan rezeki tersebut. Nah, termasuk mungkin bisa jadi kalau kita mengelola keuangan yang memang ya bisa jadi mungkin nanti di masjid dekat rumah jadi DKM dan sebagainya. Nah, ini kan kaitan dengan uang umat ini harus kita jaga betul-betul. Karena sering kasus di beberapa tempat itu uang itu di catatannya ada. Di papan tulisnya itu ada laporan keuangan, ada. Pas ditanya duitnya, kamu terpercaya ke saya? Bukan terpercaya duit ayah tuh. Itu tuh kejadian bukan 1-2 kali. Ya kadang tadi, ya ini kan banyak kasus seperti itu. Nah ini adalah kaitan dengan ini. Makanya ini sekali lagi adalah wa ma min aina iktasabu. Kemudian yang terakhir adalah wa ma da amila bima alim. Kemudian apa yang dia amalkan dari ilmu yang dia miliki. Artinya yang berikutnya yang ditanya itu adalah tentang ilmu. Sehingga maka orang-orang yang memiliki tadi ya berjiwa malik yaumiddin,
Orang yang selalu berorientasi akhirat, maka yang akan dia lakukan apa? Dia selalu berpikir maju dan berorientasi masa depan. Jadi ini kelebihannya. Kenapa? Karena dia akan selalu memikirkan, kira-kira masa yang akan datang apa yang saya lakukan. Kan makanya betul kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini kan sebenarnya tentang apa yang akan engkau hendaklah kamu melihat apa yang kamu lakukan untuk esok. Esok ini kan hari kiamat. Ya mungkin dalam konteks kita bekerja, targetan kita 2021 apa? Kalau ini konteksnya dikaitkan dengan dunia. Tapi kalau untuk akhiratnya gimana? Capaian 2021 itu apakah berdampak kebaikan akhirat atau tidak? Sehingga sebenarnya orang yang Malik Yaumiddin itu bukan berarti saya mau pasti akan mati, tidak akan berkembang, enggak. Justru orang yang orang yang memiliki prinsip Malik Yaumiddin, orang selalu berorientasi akhirat itu apa? Berpikir maju dan berorientasi masa depan. Kemudian yang kedua, apakah perbuatan saya mendukung akhirat saya atau tidak? Ya ini kan kalau kita berbicara tentang ini, memang dunia ini kan sangat, ya kalau kata Rasul itu khulwun khodir. Jadi dunia itu adalah manis dan hijau, artinya menyenangkan buat kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah aktivitas kita ini akan berdampak baik untuk akhirat atau tidak? Makanya di surat surat Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dihiasi bagi manusia cinta dunia, cinta wanita, ya. Kemudian anak, kemudian wal qanatiril muqantara. Ini kan kuda sebenarnya, kan artinya harta. Harta itu dari emas, perak, kemudian kuda, kemudian juga binatang ternak dan perkebunan. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Wallahi indahu husnul ma'ab. Makanya pekerjaan yang kita lakukan kira-kira berdampak baik nggak buat akhirat? Maksudnya begini. Kalau ditanya pekerjaan apa yang paling utama, kan pernah saya sampaikan dulu tentang tentang fikih bekerja, adab bekerja. Kan pekerjaan apa yang paling utama? Semua pekerjaan utama. Tetapi pekerjaan kita itu apakah berdampak baik akhirat atau tidak? Maksudnya gini, ketika saya melakukan ini, berdampak baik akhirat atau tidak? Kalau tidak, berarti tinggalkan. Maksudnya, kan setiap pekerjaan itu selama dia sesuai dengan aturan ada, kan boleh-boleh saja. Apapun. Sehingga tidak mungkin dalam pekerjaan ada penipuan dan lain sebagainya. Kenapa sering terjadi penipuan? Kan beli gitu ya, di marketplace gitu ya. Beli nama bagus gitu ya, tapi pas datang itu mah kadang kadang juga gambar gitu ya, atau mungkin salahnya jangan disalahkan 100% juga. Tapi mungkin bisa jadi ada orang-orang yang memang nipu dan lain sebagainya. Teman saya kemarin, adik kelas saya, tiba-tiba kan sekarang lagi tren nge-hack ini ya. Nge-hack WA dan akun medsos, Facebook biasanya. Kalau IG jarang sih yang hack IG untuk minta duit, masa jarang ya. Yang sering itu Facebook, karena kalau apalagi Twitter gitu ya, biasanya kan itu kan kalau kaum milenial, kalau Facebook biasanya seringnya kolonial kan. Biasanya sih kebanyakan begitu. Ya jarang lah orang tua main IG dan sebagainya. Tapi kan kemarin pas hari saya juga ada, ini kayaknya orang di-hack gitu. Tiba-tiba, "Assalamualaikum Kang." "Waalaikumsalam." Saya ingat ini dulu pernah di Saudi gitu, orang ini. Pernah ketemu sama saya sekali dulu di satu acara di rumah sakit. "Waalaikumsalam." Dia orang Bandung. Tiba-tiba, "Kang, bisa minta tolong nggak?" Nah itu kan passwordnya tuh. Kalau password penipu tuh begitu. "Kang, bisa minta tolong nggak?" Nah itu kan puting-puting gitu ya. Ngeliat semua bener sih, daripada ini udah saya ini aja, saya hapus aja chatnya. Kemudian ada teman saya juga di-hack gitu, sampai ini satu-satu. Tadi passwordnya begitu. "Kang, bisa transferin dulu nggak? Ini ATM saya keblok." Itu banyak tuh kasus-kasus. Yang lucu tuh ada orang yang mal mungkin dia minjem duit ke saya gitu, karena dia duitnya lebih banyak. Terus minjem ke saya gitu. Saya bilang, "Kamu mau nipu, ketahuan." Ini kan banyak kasusnya. Ini kan konteksnya apa? Bermanfaat kan bentuk akhirat kita. Maka pekerjaan kita, kalau ada unsur tipu menipu dan sebagainya, manfaat nggak untuk akhirat kita? Jadi orang yang berpribadi Malik Yaumiddin itu, satu, dia selalu berpikir masa depan. Yang kedua, selalu ada evaluasi. Kira-kira manfaat atau tidak? Mungkin kalau kuliah mah, ini kalau saya melakukan ini kira-kira cepat lulus atau enggak? Kalau pekerjaan cepat selesai atau enggak? Ini kan kaitan dengan ini. Kemudian yang ketiga, ya. Nah ini kenapa kita selalu tadi bermanfaat untuk akhirat atau tidak? Karena surga itu mahal. Surga itu sangat mahal. Jadi kalau kita berbicara tentang surga itu sangat sangat mahal. Sehingga memilih surga itu tentu banyak godaannya. Ya, dalam surat As-Samas kita hafal semua kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian kata Allah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Dan masih banyak ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Sehingga surga itu mahal. Maka orang-orang yang berpikir Malik Yaumiddin ini apa? Dia selalu Selalu mengevaluasi. Ini dampaknya baik nggak buat saya atau tidak?
Nanti kalau sudah menikah, saya jadi suami, yang akhwat, yang perempuan jadi istri, maka selalu berpikir, ini pekerjaan ini bermanfaat untuk akhirat atau tidak. Sehingga berikutnya adalah orang yang berpribadi Malik Yaumiddin itu adalah selalu mewaspadai dosa. Hindari yang namanya dosa. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berpikiran Malik Yaumiddin itu adalah hidupnya itu akan mengusir yang namanya kegelisahan. Jadi yang namanya kegelisahan itu akan dia usir jauh-jauh. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kehidupannya itu akan ada kehidupan yang lebih abadi. Di dunia ini mungkin sakitnya itu sakit memang pasti ada. Ya, makanya tadi ada teman saya itu ya, beliau menyebutkan ada beberapa lelah di dunia. Ya saya cari dulu nggak bisa dicek ya. Nah, kata beliau ada beberapa lelah di dunia. Kan ada lelah mencari rezeki. Lelah mencari rezeki itu kan, itu juga lelah. Kalau karena Allah jadi ibadah. Ada lelah mungkin nanti teteh-teteh, kalau yang di sini punya istri, nanti lelah hamil. Hamil itu kan lelah. Ada yang pernah hamil di sini? Nggak ada. Nggak, yang hamil itu lelah. Kemudian juga lelah dalam ibadah, lelah dalam berjuang, lelah dalam mencari ilmu. Semuanya lelah. Tapi lelah itu adalah ada batasannya. Kalau di dunia memang lelah, tapi di akhirat sungguh dia akan mendapatkan kenikmatan. Sehingga apa? Menggusir kegelisahan hidup. Sehingga orang-orang yang berpikir Malik Yaumiddin, hidupnya akan tenang. Makanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya kalau kita lihat pribadi yang Malik Yaumiddin itu apa? Hidupnya selalu optimis. Kenapa? Karena dia akan tahu balasan di masa yang akan datang. Ya, bahasa saudara begini, kalau kita terzolimi di dunia, maka di akhirat pasti kita akan menagih janji tersebut. Kalau di dunia kita minjemin temayar-mayar, maka kalau kita yang berpikir Malik Yaumiddin, ya udah, kalau nanti di dunia nggak dapat, nanti saya di akhirat saya tagih. A'udzubillahi min dzalik, saya pikir kira teh heureuy gitu nya, ada seorang public figure yang mengatakan teu nanaon lah saya asup neraka ge gitu. Dan dia bangga dengan itu. Sebenarnya itu orang lagi apa? Kalau menurut Buya Yahya itu tidak layak orang seperti itu. Karena kan mempermainkan surga dan neraka. Ya kan, saya pas nggak sengaja kemarin pas dengar gitu ya, nggak apa-apa deh saya masuk neraka juga, nanti saya ketemu siapa tuh katanya yang meninggal sedang overdosis, gitu ya. Bangga dengan masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tapi tentu setiap masalah yang ada, kalau orang yang berpikir Malik Yaumiddin, dia akan tenang hidupnya. Kenapa? Tidak akan gelisah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kaitan dengan pribadi yang Malik Yaumiddin ini, yang kita lakukan adalah hendaklah satu, ingat kemana saja kaki kita ayunkan. Ingat perut dengan apa diberi makan. Ingat kematian yang ada di hadapan. Ingat hari pengadilan yang membuka semua data kehidupan. Ingat dahsyatnya neraka yang akan meluluh lantahkan. Ini adalah yang harus kita perhatikan. Inilah kaitan dengan pribadi yang Malik Yaumiddin ini. Jadi kita selalu ingat kaki kita mau kemana, perut kita diisi apa, kemudian kematian ada di hadapan, dan data kehidupan juga akan dibuka. Kalau ada orang ditangkap KPK kan, mungkin aja datanya kan tinggal dihapus heula kan. Tapi kalau data kita kehidupan ini tidak akan ada hapus, tidak ada yang bisa menghapus kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bertaubat maka Allah akan menghapus. Kalau enggak, kita akan dinampakkan. Oh, dia pernah mauk di dia. Oh, dia pernah darmaji gitu ya, ada harus apa? Pada senyum, jika pengalaman. Ya kan mungkin saja kan. Oh, si ini pernah naudzubillah min dzalik ya. Ya, ini adalah prinsip sehingga orientasi kita selalu akhirat, itu apa? Pikiran kita selalu bermasa depan, kita akan selalu optimis, kemudian juga kita akan menghindari dosa. Sehingga apa? Sehingga ingat dahsyatnya neraka akan meluluh lantahkan. Maka ini prinsip Malik Yaumiddin, terhujam kokoh dalam dada kita, insya Allah. Kalau ini dilakukan, tidak ada yang namanya pencurian, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada perbuatan kriminal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa nanti apa? Dahsyatnya neraka dan pengadilan itu semua data akan dibuka. Ya kalau sedikit ya mungkin cerita ya, ada guru saya itu, sampai saat ini dia nggak bisa masuk Saudi. Nggak bisa masuk Saudi. Ya, walau alam kenapa gitu ya? Apakah beliau pelanggaran? Ya enggak sih, pelanggaran juga orang baik kok. Ya cuman kan menurut ada data, mungkin entah gimana gitu ya. Yang jelas begitu beliau ngajuin visa, sebenarnya nggak pernah keluar. Ini kan bisa saja. Ini kan data di kita kan ada data. Dulu ada mahasiswa Indonesia masuk ke Saudi, dia keterima diplom ya. Diplom itu D4 ya. Nah, keterima diplom di kampus saya tempat belajar, begitu nyampe bandara, itu tidak bisa masuk. Pas kalau di Saudi kan kalau begitu masuk itu nanti kita sidik jari plus foto kan. Pas disidik jari, loh, kok beda yang keluar fotonya?
Karena ternyata dia pernah memalsukan dokumen dulu. Jadi dia pernah kerja di Saudi, kemudian ketika dan dia kabur, maksudnya dia jadi tidak punya izin tinggal di Saudi, dan ketika dia pulang ke Indonesia, itu mungkin dulu datanya belum lengkap, belum ketat lain sebagainya. Ketika dia pulang ke Indonesia, mungkin pakai paspor orang lain. Ya mungkin dimirip-miripin, ya namanya pelaku kriminal ya. Maksudnya orang-orang yang melakukan itu kan bisa kita memalsukan data dan sebagainya. Akhirnya pas dilihat ternyata beda. Akhirnya pas di imigrasi itu, padahal dia kejadiannya 5 tahun sebelumnya. 5 tahun sebelumnya, akhirnya waktu itu begitu nyampe bandara, dia nggak bisa keluar dari bandara karena ditahan oleh imigrasi. Waktu itu minta pihak kampus untuk menjamin, tapi kan karena itu hari libur, kampus juga nggak bisa. Cuma dikasih waktu 1x24 jam. Ternyata besoknya dipulangkan ke Indonesia. Alhamdulillah dipulangin dari penjara. Dipulangin ke Indonesia. Ya akhirnya dia cuma naik pesawat aja ke Saudi gitu, balik deh. Ini bolak-balik aja. Ini data, artinya datanya cukup rapi. Ya, apalagi kan saya kemarin ngobrol kaitan dengan dunia perpajakan di Indonesia contohnya. Itu kan ada kan kita KTP itu kan 1 nomor ya. Nah, 1 nomor itu kan data kita bisa masuk apapun. Kita punya mobil, kita punya apa dan sebagainya, kan bisa, datanya bisa masuk. Kalau saya dulu di Saudi itu kan ada sama gitu ya. Jadi ada resident permit, izin tinggal. Nah, izin tinggal itu berlaku untuk apapun. Sehingga kalau saya kalau ada seseorang tinggal di Saudi, ada catatan kriminal dan sebagainya, itu langsung muncul begitu masukin data itu langsung, oh dia punya hutang di sini. Sehingga ada, kalau kita mau pulang, saya dulu ketika mau pulang ke Indonesia, ketika exit permit, ya jadi maka di situ nanti harus ada clearance dulu bahwa dari bank tidak ada catatan dan sebagainya. Jadi saya datang ke bank bahwa saya tidak punya catatan. Nah, tapi kan kalau kepolisian sih nggak ada, karena nanti juga langsung ketahuan. Kalaupun saya memasukkan dari bank, tidak ada catatan di bank, maka begitu ke bagian imigrasi, ketika mengajukan exit permit, itu tidak akan disetujui. Kenapa? Karena kamu punya hutang. Bahkan seandainya pernah punya pelanggaran lalu lintas, belum terbayarkan, itu sampai ketat seperti itu. Ini data di dunia, apalagi data di akhirat kelak. Makanya inilah pentingnya kita selalu selalu berpikir tadi, orientasi kita adalah Malik Yaumiddin. Tapi ini yang kelima, kita selesaikan yang ini ya, kaitan dengan yang kelima ini adalah, kemudian yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya adalah hendaklah kita bahagiakan hidup dengan beribadah dan berdoa. Nah, kan setelah kita orientasi kita akhirat, maka apa? Maka hendaklah kita semuanya kaitan dengan selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Makanya kalau kita lihat di sini, bahwa ya setiap manusia itu kan pasti ada galau dari sebagainya gitu ya. Ada kegalauan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga kalau ditanya, kira-kira tujuan hidup kita apa? Pernah kan ikut pelatihan-pelatihan gitu? Tujuan hidup apa? 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Tidak salah tujuan-tujuan itu. Tujuan saya adalah pingin, contohnya, nanti pekerjaan dapat ini, saya pingin punya perusahaan ini. Salah nggak? Enggak. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka menemukan jawaban tentang tujuan hidup tanpa dipandu oleh agama memang sangat sulit dan membingungkan. Ini masalahnya kalau tanpa dibarengi agama. Boleh kita punya cita-cita pengen punya perusahaan, cita-cita saya pengen jadi ini, cita-cita jadi ini. Kan ada anak laki-laki, ada seorang perempuan ditanya, anak SD, kamu cita-citanya apa? Oh, saya pengen jadi istri yang soleha, bla, terus dan sebagainya kan. Kemudian ada seorang laki-laki namanya, taruhlah Udin namanya. Din, kamu cita-cita apa? Saya mau pengen jadi istrinya dia saja. Gitu. Jadi suaminya dia saja gitu. Pinter, Udin pinter. Nah, kan pasti, tapi apa? Kan kalau anak saya malu lucu kan, anak saya yang masih kecil, yang nomor 2 ya, dicatat. Kakak mau jadi apa nanti? Kakak mau nanti pengen jadi dokter, habis dokter nanti kakak mau jadi polisi. Kenapa? Karena entah siapa yang ngajarin. Karena kalau jadi polisi dulu nggak mungkin jadi dokter. Kalau dokter dulu mungkin jadi polisi. Tapi kakak menjadi penghafal Quran. Iya, kakak mau pengen jadi, ya usia 4 tahun lah. Namanya juga budak letik. Yang kadang lucunya, kalau jadi polisi, kamu jadi penjahatnya ya. Jadi tahunya polisi itu tukang lewat penjahat. Tapi kan, tujuan kita nggak apa-apa. Contohnya hidup kita ingin banyak harta. Tapi kan tujuan utamanya adalah kalau dibarengi agama tentu akan baik. Dan kita semuanya adalah, kita kenapa harus dibarengi agama? Karena semuanya kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh hamba Allah. Mau orang mukmin, orang kafir, siapapun adalah hamba Allah. Ya, cuman bedanya dalam Al-Quran ada ibad, ada abid, kan begitu. Wa ibadur rahman. Kalau ibad itu adalah tanda orang-orang baik. Kalau abid biasanya di dalam Al-Quran menandakan dia orang buruk. Sehingga para ulama mengatakan ada alif rif'ah, ada ya dhillah.
Kan abidun, ada ibadun. Disebutkan dalam surat Al-Imran 83, apa ghairu dinillahi yabghun? Apakah ya kamu mencari agama lain selain agama Allah? Kamu mengharapkan selain agama Allah, walau aslama. Kemudian dan padahal kepadanya engkau menyerahkan diri. Man fis samawati wal ardi. Semua yang ada di bumi dan di langit menyerahkan diri kepada Allah. Tau'an wa karha. Baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan terpaksa. Di sini ada karhan. Pakai beda ya. Kalau kurhun dengan karhan dengan kurhan. Beda. Ini kan kasroh difatahkan dengan didomahkan, beda. Walaupun maknanya kalau bahasa kita sama, terpaksa. Cuman bedanya adalah kalau karhan terpaksa tidak dinikmati. Jadi kita ini harus tunduk kepada Allah mau suka mau enggak suka. Pokoknya kita harus tunduk. Tapi kalau kurhun itu maknanya adalah tidak suka tapi dinikmati. Contohnya adalah di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika berbicara tentang ibu yang melahirkan, ibu yang hamil, istri yang hamil. Seorang perempuan yang hamil. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha. Maknanya sama. Nah, kurha di sini adalah memang berat, tapi berat ini dinikmati. Dalam konteks dinikmati, ya buktinya ibu-ibu hamil ada yang tidak suka hamil. Tanya coba. Ini belum pada hamil kan? Belum. Coba tanya ini ada yang istrinya sudah hamil? Belum juga. Oh, udah hamil. Nah, kalau yang sudah hamil kan seorang perempuan itu kan hamil begitu lahir kan senangnya minta. Justru ketika hamil itu senang, padahal hamil itu berat. Kebayang 9 bulan kita membawa bayi kemana-mana. Ya kalau mau coba nanti kalau nanti sudah punya suami, suaminya kalau pas hamil sakit itu suruh bawa bantal ya. Kesian welah batu 2 kilo gitu. Suruh jalan kan. Apalagi hamil 9 bulan mau tidur tengkurap nggak bisa. Ya tengkurap hamil 9 bulan. Mau tidur terlentang, ngap kan. Nah, ini bisa dibayangkan. Nah, ini tau'an au karana. Kembali tadi, kita semua ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kalau tujuan kita tidak dibarengi dengan aturan-aturan Allah, ya akan berbahaya. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat hamba Allah itu terbagi 2. Lihat surat Al-Kahfi 29. Di sini faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an seperti ini. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Sehingga konteksnya adalah, nah kita sebagai orang yang beriman, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Ini awalnya. Supaya kita tadi bahagia dengan ibadah itu. Kenapa? Karena tujuan hidup kita dalam Al-Quran adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga setiap orang mendambakan kebahagiaan dan kebahagiaan itu disebutkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Tujuan hidup kita ibadah. Dan setiap kehidupan kita, siapapun yang hidup pasti ingin bahagia. Dan ternyata kebahagiaan hakiki itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan dengan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi ternyata kebahagiaan itu ketika mengingat Allah. Ya, jangan dikira kalau yang punya harta pasti senang, belum tentu. Tapi orang yang selalu mengingat Allah walaupun hartanya tidak banyak, dia pasti akan lebih tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahkan di dalam ayat lain, barang siapa yang mengamalkan amal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia seorang mukmin, maka kata Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Artinya kan ini kebahagiaan. Makanya ternyata kalau kita ingin bahagia, syarat utamanya apa? Syarat utamanya adalah kalau kita mencari kebahagiaan, harus dengan ibadah. Karena kebahagiaan selain ibadah, itu kebahagiaan semua. Coba aja. Ada orang lagi stres, kemudian datang ke yang dugem, duduk gemetar kan dugem deh. Dugem deh, kan duduknya gemetaran. Coba datang ke dugem, betul seolah-olah dia hilang masalah gitu. Tapi setelah itu gimana? Ada lagi masalah. Orang mabuk katanya ya dengan makanya di kita mah ada salah gitu minuman keras. Keras mah kan jangan diminum. Coba ini diminum ada. Kan jangan minuman keras. Nah, ini kan salah ketika mengambil seolah-olah bahagia. Betul, seolah-olah menurut pandangan kita bahagia. Oh, orang hidup glamor. Tapi kalau tanpa ibadah, buktinya banyak orang yang bunuh diri. Di Jepang itu ya. Di Jepang itu kan banyak orang yang sampai bunuh diri. Ini ada teman saya dulu pernah hidup di Jepang. Ini kan banyak kejadian bunuh diri. Kenapa? Karena di sana tingkat stresnya tuh tinggi. Kenapa? Karena tanpa ibadah. Sehingga dia ngumpulin harta, bekerja kan orang Jepang mah nggak mengenal siang malam. Sehingga ada adik kelas saya, dia S2-nya di Korea, S3-nya di Jepang. Jadi S1 ITB, S2 Korea, S3 di Jepang. Sekarang baru pulang di Indonesia. Nah, kata beliau, itu memang penelitian di Jepang itu sangat berat. Sangat berat banget penelitian di Jepang itu. Artinya, makanya kata beliau, alhamdulillah saya tidak langsung ke Jepang, kuliah ke Korea dulu. Karena ya agak-agak kemiripan lah Korea dengan Jepang. Kaitan dengan, bukan drakornya itu.
Dari teman drakor. Tapi ini kan mencari kebahagiaan. Maka apa? Kebahagiaan selain ibadah itu kebahagiaan yang semu. Ya betul seolah-olah dia ibadah. Kalau kebahagiaan itu dengan harta, betul nggak orang yang punya harta bahagia? Enggak. Orang banyak. Ada juga kan seorang yang kaya raya bunuh diri. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan yang semu. Dan ini Allah menyebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan pernah bukan hari Rusli, siapa yang rocker yang taubat sudah meninggal itu? Gito Rolis ya. Gito Rolis itu dulu pernah ngisi kajian di atas di BNB. Dulu sekarang apa? Fox ya hotelnya. Dulu mah BNB ya. Dulu BNB Hotel di situ yang hotel di sini. Itu pernah kita dulu ada majelis taklim namanya MNTSI, Majelis Taklim Sahabat Quran ya. Itu pernah kita undang Allahyarham beliau ya Gito Rolis. Karena waktu itu Ustaz Aam pernah diundang dan sebagainya. Nah, ketika mengundang Gito Rolis itu, beliau cerita ya kata beliau saya dulu sekali panggung itu untuk berangkat haji bisa. Jadi sekali manggung untuk berangkat haji bisa. Tapi saya tidak pernah haji. Justru saya haji itu sekarang. Dan kata beliau, jangan dikira saya itu seolah-olah dulu ketika jadi public figure gitu ya, yang terkenal itu, saya tidak stres. Kenapa? Stres karena takut saingan. Apalagi datang pendatang baru yang lebih terkenal dan sebagainya. Akhirnya kan karena tadi persaingan itu tanpa landasan ibadah, ujung-ujungnya gimana? Ya ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya ada yang menghalalkan berbagai macam cara dan sebagainya. Sehingga coba lihat, banyak kan sekarang tren artis-artis hijrah ya. Contoh yang ada Primus gitu ya. Primus kan ini kan bukan pria bermuka setan, bukan. Langsung senyum. Kan dulu bang ikon laki-laki ganteng itu kan Primus kan. Zaman dulu tuh. Ada Primus, ada siapa? Banyak lah yang hijrah istilahnya. Kan kalau kita lihat job mereka dulu dengan sekarang banyakan dulu apa sekarang? Enggak, jobnya. Ya mungkin banyakan dulu, sekarang juga jobnya banyak. Tapi maksudnya dulu mau kan sekali ini kan manggung, wah bayarnya berapa? Mungkin kalau sekarang. Tapi subhanallah gitu ya. Ya itu nikmat yang Allah berikan. Ini orang Bandung ada, saya cerita nggak apa-apa ada. Ini mah ya. Siapa yang dulu yang Project Pop ya? Yang Daan Project Pop kan. Kan dulu mah nyanyi sekarang paling MC kan. MC juga di majelis taklim, kadang pengajian dan sebagainya. Tapi kelihatan hidupnya lebih tenang dari sebagainya. Nah, saya dengar cerita dari Gito Rolis itu. Dia cerita. Kata beliau, saya itu punya rumah dan sebagainya. Tapi hidup saya nggak tenang. Tapi begitu ya kata beliau, saya berhenti dari kegiatan itu dan akhirnya saya bisa haji, saya bisa umroh. Walaupun kata beliau ya haji, umroh dan sebagainya, tapi hidup saya lebih tenang. Memang pendapatan jauh lah gitu ya daripada ya bainas sama was sumur gitu ya. Antara langit dengan sumur saking jauhnya. Jadi saking jauhnya dari atas bawah gitu. Tapi tadi orang yang berpaling dari mengingat Allah, fa innahu ma'isyatan dhanka. Dia berada dalam kehidupan yang sempit. Makanya banyak public figure ya yang seolah-olah tenar dan sebagainya, dia kan terjerumus kepada narkoba. Kenapa? Ternyata salah satunya kan ketika ditanya, ya saya tuh pusing gitu. Untuk menghilangkan itu adanya biar itu maka dia melakukan seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita berbicara tentang tentang kok ini jadi kesini ya? Ini jadi numpuk gini. Nanti aja lah. Ini jadi numpuk begini. Tapi ini sebenarnya berbicara tentang ini filenya salah kayaknya. Tapi ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kan kita berbicara tentang ibadah. Seolah-olah ibadah itu kalau kita berbicara ibadah itu cuma itu saja. Maka ya kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ini syumuliyatul ibadah. Maka kalau kita berbicara tentang ibadah itu sangat universal. Ibadah itu adalah, kalau disebutkan di sini adalah 3 hal yang kaitan dengan ibadah. Tashmulud dinu kulli. Bahwa ibadah itu mencakup tentang agama seluruhnya. Kemudian tashmalul hayatu kulli. Kemudian yang namanya ibadah itu adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Makanya kalau kita berbicara tentang ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, saum saja. Ibadah itu di situ ada apa? Yang namanya ibadah itu di situ ada al-a'mal al-ijtimaiyah. Yang namanya ibadah itu adalah al-a'mal al-ijtimaiyah, kaitan dengan kehidupan sosial. Ibadah juga bahkan al-a'mal al-ghariziyah, kaitan dengan insting kita. Punten ya, kalau dalam bahasa kita di sini adalah al-a'mal al-ghariziyah ini apa? Di sini al-a'mal al-ghariziyah. Insting kita, punten. Sampai kaitan dengan berhubungan suami istri saja, ini kan pernikahan. Kemudian di sini adalah al-a'mal al-ijtimaiyah, kaitan dengan kehidupan sosial. Bahkan di sini adalah al-a'mal al-ma'asyiyah. Ibadah juga termasuk pekerjaan kita.
Makanya kalau kita berbicara tentang ibadah, ternyata ibadah itu sangat luas pembahasannya. Kemudian imaratul ardi, memakmurkan bumi ini. Makanya kalau kita berbicara tentang ibadah, bukan hanya ibadah itu hanya kaitan dengan sholat, zakat, saum. Iya betul, itu ibadah. Tetapi ibadah itu adalah seluruhnya adalah seluruh aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Ini kan ketika kita berbicara tentang itu. Sehingga kalau kita lihat di sini ada materi, mungkin nantilah kapan kita bahas khusus ya tentang syumuliyatul ibadah secara khusus gitu ya. Nah, kemudian di sini arkanul Islam wa mabadiul akhlak. Ternyata kalau kita berbicara tentang rukun Islam, itu dengan prinsip-prinsip akhlak itu sangat kuat. Di sini contohnya apa? Al-iqrar bisyahadatain, bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kejujuran dan keikhlasan. Mendirikan sholat, kita menjauhkan dari al-fawahish wal munkar, kemungkaran. Zakat, maka ini membersihkan diri. Kemudian saum Ramadan, ini mencegah menjaga nafsu kita. Dan haji ke Baitullah. Maka kalau kita bahas kaitan dengan rukun Islam yang 5 saja, kaitan dengan ibadah ini bagaimana akan mendatangkan kebahagiaan tersebut. Sehingga ini adalah ketika kita berbicara tentang ini. Nah kemudian, iyyaka na'budu, kita ibadah. Nah ibadah tadi mungkin nanti kita bahas khusus ya tentang syumuliyatul ibadah, hakikatul ibadah. Nanti kita bahas tentang itu supaya kita memahami tentang ini. Nah kemudian barulah setelah itu, maka iyyaka na'budu, kan kepada engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Sehingga kalau kita memohon pertolongan berarti adalah kalau kita ingin bahagia bukan hanya dengan ibadah, tapi juga dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat di sini. Ada kalau kita memohon kan artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konteksnya adalah kaitan dengan berdoa. Maka berdoa itu ada 4. Ya. 1, doa itu adalah dilakukan untuk memperjelas posisi kita ini sebagai hamba, Allah itu sebagai khalik. Yang kedua, doa itu merupakan sarana mengingat dan berzikir kepada Allah. Jadi berdoa itu bukan hanya meminta, tapi kita juga mengingat Allah. Doa juga adalah permohonan dan harapan, doa juga adalah motivasi. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang soleh, ya Allah kalau ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami pasangan yang soleh, ini kan motivasi. Kita pun harus jadi yang soleh juga, itu kan seperti itu. Nah, bagaimana supaya doa kita makbul? Ini sebenarnya yang paling penting di sini. Supaya doa kita makbul ini pertama hendaklah berdoa dengan penuh keyakinan. Jadi kalau doa itu harus yakin. Yakin akan diijabah. Yang kedua, jangan lewatkan waktu-waktu pilihan dalam berdoa. Jadi ada waktu-waktu mustajab. Antara azan dan iqamah, hari Jumat setelah ba'da asar sampai menjelang maghrib, ketika turun hujan. Makanya ketika turun hujan itu jangan mengeluh. Kalau kita, hujan deh. Ya, janjian ya. Hujan ya kena motor. Hujan. Ini kan banyaklah waktu-waktu mustajab kita bisa berdoa. Kemudian juga, jadi kalau kita berdoa hendaklah kita dengan penuh keyakinan, kemudian jangan lewatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa, ya, sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Kemudian ada manusia-manusia mustajab. Maksudnya apa manusia-manusia mustajab itu? Minta doa kepada orang-orang yang mustajab doanya. Salah satunya adalah punten. Salah satunya adalah hendaklah kita meminta doa kepada orang tua. Orang yang sedang berpuasa. Kemudian orang yang orang yang melakukan perjalanan dalam ketaatan. Di sini suka ada yang perjalanan dinas seperti atau keluar kota. Biasanya teman-teman pesannya apa kalau keluar kota? Oleh-oleh. Biasa kan? Padahal menarik ya, Rasul itu ketika Umar datang, ya Rasulullah saya izin mau umroh dong. Oh kata Rasul, mangga. Bahasa kitanya, ya sok kamu umroh mah nggak apa-apa. Tapi kata Rasul apa? Latan saya ukhayya bidu'aika. Wahai saudaraku, janganlah engkau melupakan doa terhadapku. Maksudnya, jangan lupa doakan aku. Jadinya, ini kan orang-orang yang doanya mustajab. Jadi, kemudian orang yang terzolimi. Jadi, bukan berarti kalau kita pengen doa mustajab, tonyokola, doakan saya. Bukan itu ya. Pahamnya maksudnya gini. Jadi, maksudnya ada orang-orang yang doanya mustajab. Ya, dan itu ada di sekeliling kita. Tadi contohnya ada orang yang perjalanan dinas, kita mintakan doa. Nah, tolong doain ya. Kan perjalanan dinas kan bukan perjalanan maksiat kan. Ya perjalanan dinas kan sebenarnya walaupun punten itu kan dalam ibadah juga. Ibadah tadi al-amal amasyiyah, kaitan dengan ibadah bekerja untuk mencari nafkah. Jadi kita minta doa, apalagi mungkin ada yang umroh, ada yang haji. Makanya kan kalau ada yang umroh dan haji kan suka, ayo suka nitip doa dong. Ya, kadang suka ada juga yang update status. Hari ini saya insya Allah akan berangkat umroh. Silakan yang mau dititip silakan yang mau nitip doa. Saya suka pertanyaannya dibacaan tuh doanya tuh. Saya khawatir nanti ya Allah ini teman saya doa di sini kabulkan. Ya nggak gitu-gitu juga ya. Saya suka lihat nih beberapa
saya insya Allah hari ini akan berangkat umroh. Silahkan yang mau nitip doa. Wah, japri. Pertanyaannya dibaca tuh doanya gitu. Ya nggak Pak, nah itu kan boleh. Kita meminta doa kepada orang tersebut. Nah ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, jadi kita selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada Allah itu ternyata bukan hanya meminta, termasuk juga mohon pertolongan itu dengan zikir. Makanya coba lihat, kemarin kita bahas kaitan dengan apa berpikir positif ya. Kan doanya siapa? Doanya Nabi Yunus kan? Bukan berdoa kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan beliau tidak meminta. Tapi la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali subhanaka, sesungguhnya apa? Maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang zalim. Artinya ini kan memohon pertolongan itu juga tidak mesti dengan ya Allah kabulkan doa saya enggak, tapi bisa juga dengan berzikir. Makanya selain doa, berzikir adalah amalan istimewa Nabi SAW dan para sahabat. Zikir merupakan media yang membuat kehidupan Nabi dan para sahabat benar-benar hidup. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim di sini di buku ini disebutkan ada 73 ya, manfaat daripada zikir. Di sini beliau menyebutkan 73. Nah, apa saja bentuk zikir? Ini mungkin yang harus jadi renungan buat kita. Kalau kita berzikir yang pertama adalah zikir itu zikir yang diucapkan setiap waktu. Maksudnya zikir setiap waktu itu kita sambil jalan astagfirullah subhanallah itu kan zikir yang kapanpun bisa kita baca. Yang kedua wirid Al-Qur'an. Maksud wirid Al-Qur'an adalah bacaan Al-Qur'an. Ya, satu halaman, 2 halaman sehari, 1 juz, setengah juz, mangga lah. Jadi ada wirid Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga ada zikir pagi dan petang. Kemudian yang keempat adalah zikir berdasarkan waktu dan momentum. Maksudnya kalau zikir berdasarkan waktu dan momentum maksudnya begini. Kadang kalau kita masuk toilet kan ada zikirnya, ada doanya. Kemudian kalau kita ada ketika ada istikharah ada doanya. Kemudian ketika sholat tahajud istilahnya ada doanya. Ini kan maksudnya adalah zikir berdasarkan waktu dan momentum. Jadi setelah sholat kita berzikir. Ini kan zikir sesuai dengan waktu dan momentum. Mau makan kita ada zikirnya. Ini adalah bentuk-bentuk zikir. Dan ternyata ini pun akan membuat kita bahagia. Ya, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan apresiasi ini sebagai terakhir adalah bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ada satu buku ditulis oleh Riza Zachrias, beliau pemilik Syamil ya. Syamil Quran ya. Jadi kan ada di Kiara Condong itu kan ada percetakan Al-Qur'an namanya Syamil. Syamil Al-Qur'an. Ada sekolahnya juga. Nah, beliau mengungkapkan kaitan di bukunya, beliau nulis buku namanya Bisnis Jalan Langit. Buku ini cukup bagus ya, walaupun berbicara tentang bisnis tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mesti dalam konteks bisnis. Nah, kata beliau menulis ayat ini. Jadi di salah satu bukunya itu kalau beliau adalah menyebutkan triple power. Jadi 3 kekuatan. Apa saja di sini? Di sini zikir ya. Kalau kita bahas ini tentang zikir. Innalladzina yatluna kitaballah. Di sini adalah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Di sini yatluna kitaballah. Nah, kemudian berikutnya wa aqamus salat, kemudian ketiga adalah infak. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kekuatan, maka selalu baca Quran, selalu berzikir tentunya di sini, kemudian selalu laksanakan salat dan selalu berinfak. Maka kata Allah di sini sebutkan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Makanya ada komunitas namanya lan tabur. Jadi para pebisnis itu namanya lan tabur. Jadi pas saya lihat tadi ada bedrock teman saya ada acara. Pas lihat tuh di sini acara ini disponsori lan tabur. Oh berarti ada komunitas namanya lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Makanya kalau buat perusahaan untung terus gitu. Ini mungkin bahasa Arabnya lan tabur. Dalam surat Ali Imran ayat 113 dan 14 disebutkan laisu sawa. Ini kan berbicara tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu tidak semuanya jelek. Di sini disebutkan min ahlil kitab ummatun qaimah. Di antara ahlul kitab itu ada yang istiqomah. Di antaranya Abdullah bin Salam yang dia masuk Islam kan ujung-ujungnya. Tapi apa di sini karakternya yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka selalu membaca Al-Qur'an di malam hari. Artinya selalu membaca Al-Qur'an di waktu-waktu istimewa. Salah satunya di malam hari. Maksudnya ketika tahajud. Makanya ada pertanyaan, boleh nggak baca Quran ketika sedang tahajud menggunakan mushaf? Mungkin karena hafalan kita terbatas, boleh nggak baca mungkin ada mushaf gitu sambil baca begini atau pakai handphone gitu ya, boleh nggak masalah. Jadi kalau kita sedang sholat tahajud mungkin dari jam 2 gitu ya, kita bangun tahajud kan sampai jam 4 kan 2 jam gitu ya, lumayan berarti ya contohnya 1 rakaat targetnya pingin setengah juz 1 rakaat kan bisa saja. Ya, tapi hafalan mungkin terbatas kata alhaqumut takasur. Mal beres setengah juz nah gitu ya. Nah, contohnya pingin baca setengah juz, boleh pakai handphone enggak apa-apa. Ya, saya pakai mushaf Al-Qur'an, boleh pakai handphone ya mungkin kalau sekarang kan ada handphone. Tapi ya mungkin sering saya sampaikan kalau pakai handphone tolong
paket datanya di-off-kan dulu gitu ya. Saya khawatir ting dari bos kan jadi buyar konsentrasi. Nah, ini kan yatluna ayatillah ana-al-lail. Artinya selalu membaca Quran. Wa hum yasjudun, dan mereka selalu sholat di malam hari tersebut. Kemudian yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembali ini dibahas. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan malik yaumiddin kembali. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Maka dampaknya apa? Wa yusari'una fil khairat. Dampak yang dia dapatkan, orang-orang tersebut segera melakukan kebaikan. Kata Allah, wa ulaika minas shalihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah kalau kita berbicara apresiasi bagi yang selalu berpikir. Makanya 2 poin yang kita bahas ini adalah kita selalu ya orientasi kita akhirat. Karena orientasi kita akhirat, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia dengan apa? Dengan ibadah dan berdoa. Setiap kita pasti ada masalah. Masalah itu tentu kita mohon pertolongan kepada Allah sambil kita ikhtiar basyari kita juga kita selesaikan. Tetapi dalam konteks kita ingin mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan kita dalam suasana ibadah. Makanya tadi dalam Islam, contohnya punten, ya namanya laki-laki dan perempuan kan ada syahwat. Itu kan zuyyina linnasi hubbus syahwat. Artinya ada syahwat ini. Syahwat ini kan dalam Islam bagaimana? Ada namanya pernikahan. Ya seolah-olah kan kumpul kebo, kasihan kan kebo disalahin, kumpul kebo. Ya kan seolah-olah enak dan sebagainya. Kata siapa? Enggak juga. Tapi kan dalam Islam ada solusinya. Contohnya dalam Islam kita juga perlu yang namanya istirahat. Mungkin nanti pas menjelang liburan kita bahas fikih rekreasi gitu ya. Fikih bersenang-senang dan rekreasi. Nanti mungkin insya Allah kita bahas lah, khusus membahas tentang sebelum ada liburan nanti akhir tahun. Oh, siap. Ada request materi berarti. Nanti kita bahas lah insya Allah. Jadi kan biar kita juga ternyata dalam Islam juga ada yang namanya rekreasi. Dan dalam Islam itu dibolehkan yang namanya rekreasi. Tapi kan ada rekreasi yang dibenarkan sesuai aturan syariat. Makanya tadi, bagaimana rekreasi kita bernilai ibadah. Saya juga suka rekreasi dengan istri. Cuman mungkin di masa COVID ini saja. Biasanya akhir tahun, bukan karena akhir tahun saya merayakan akhir tahun, enggak. Ya kebetulan saya akhir tahun kan biasanya nggak ada aktivitas apapun, ya jalan-jalan dengan istri. Kemana? Ya jalan-jalan aja kan. Ke balai kota juga kan jalan-jalan. Ya, tahun kemarin saya di Jogja ya. Di Jogja kebetulan karena mengenang lah. Istri dulu kuliah di Jogja. Ayo kita ke Jogja yuk. Ayolah ke Jogja gitu ya. Ya nggak apa-apa kan ini kita mengenang kaitan dengan hal-hal seperti itu tidak jadi masalah. Nah, ini kan bagaimana kita, apapun yang kita lakukan, orientasi kita akhirat, bagaimana karena orientasi kita akhirat menjadi nilai ibadah. Mungkin kita jadi suami kalau sudah punya keluarga, jadi istri, memasak, dan lain sebagainya. Kita bekerja, kemudian kita pun membantu sesama, bahkan tadi termasuk rekreasi pun akan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu saja mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka saya kembalikan MC-nya pergi. Maka teh, kalau ada pertanyaan maka. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau hadis Nabi sih tidak ada ya. Jadi tanda-tanda bahwa orang yang meninggal 40 hari lagi gitu. 100 hari deh ya. Mungkin saja Allah ada yang menampakkan kepada orang tersebut mungkin, tapi kan nggak ada yang tahu. Kan disebutkan ajal itu apa? La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa kalau kita berbicara tentang ajal itu maka ya, kalau kita berbicara tentang ajal itu apa di dalam Al-Qur'an? La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi ajal kita ini tidak bisa didahulukan sedikit pun dan juga tidak bisa diakhirkan. Jadi yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu kapan ajal kita akan sampai. Wallahu a'lam. Kita juga tidak ada yang tahu. Makanya kalau ada tanda-tanda itu yang kadang ketahuannya sudah berarti iya teh gitu kan. Kan kita mah kadang ada pirasat mungkin. Oh ini orang meninggal. Enggak juga, enggak ada yang tahu. Bahkan jangankan kita, Rasul saja tidak tahu kapan beliau akan meninggal. Jadi kalau disebutkan bahwa ada tanda-tandanya wallahu a'lam gitu ya. Tapi yang jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tidak ada yang menceritakan bahwa ya ini sekian hari lagi. Cuman kalau tanda-tanda orang sakaratul maut memang ada. Itu kan di dalam beberapa hadis Nabi, contohnya keluar keringat dari dahi gitu ya. Coba dahinya ada keringatnya. Itu mah kan berdasarkan pengalaman saja. Emang ada kalau itu kan mautul mukmin bi arqil jabin. Maka wafatnya seorang mukmin itu karena ada keringat di dahi. Walaupun ada keringat di dahi juga belum tentu. Cuman itu tanda-tanda saja. Kemudian kakinya ini sudah mulai dingin, coba pegang.
Kemudian kan ini dada juga bergemuruh karena kan memang ruh kan kemudian apa di sini nyeklek bahasa apa? Jadi orang kehausan. Ini kan tanda-tanda sih. Tapi kalau tanda sekian hari lagi akan meninggal memang ada sih di beberapa, saya juga baca cuman walau alam itu dari mana gitu ya referensinya. Cuman katanya kalau 100 hari begini, 40 hari lagi segini, walau alam itu mah ya. Karena kaitannya tidak ada dalil. Kita juga tidak bisa membenarkan, juga tidak bisa ya menyalahkan. Karena kan, tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya tidak ada yang berbicara tentang itu. Yang jelas kematian itu bisa datang kapanpun. Buktinya ada orang yang meninggal dunia tanpa tanda-tanda kan. Ya, ujuk-ujuk meninggal dunia kan, ada orang meninggal dunia sedang ngaji gini meninggal. Ada orang yang meninggal dunia sedang sujud, ada orang meninggal dunia sedang tidur, ada. Ya, almarhum bapak saya itu meninggal dunia kita nggak ada yang tahu. Jadi saya masih usia 5 tahun, kakak saya SMP waktu itu. Ibu nyuci di sungai, karena kan di kampung ya masih di sungai. Karena kebetulan rumah saya itu ada sungai di bawahnya dekat. Jadi tinggal turun ke bawah nyuci. Kata ibu nitip bapak ya, bapak habis sholat. Kemudian ibu pulang nyuci. Pas ibu nyuci, loh kok ini bapak nih kok tidurnya kayak pules banget. Digoyang-goyang udah meninggal. Memang bapak waktu itu dalam kondisi sakit dulu. Ini kata ibu ya, saya juga nggak tahu. Karena usia 5 tahun, bahkan waktu bapak saya meninggal, saya mah seneng. Di rumah ramai banyak orang. Ya senengnya bukan, karena nggak tahu ya bapak meninggal dunia. Maka saya mah kalau ada anak orang yang meninggal kemudian lihat anak gitu, saya suka membayangkan berarti saya ge baheula kieu gitu. Kan begitu ya kaitan. Itu teh barangkali Allah. Maka ada yang lain mungkin? Enggak. Salam. Tadi kan terkait nanti akan ditanya usia itu digunakan untuk apa gitu ya selama nah misalkan kan misalnya 20 tahun gitu ya 20 tahun memang sih yang 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya itu atau 18 tahun sebelumnya itu kita nggak benar-benar dalam ibadah gitu ya intinya sih dalam kebaikan itu kurang nah itu apakah tapi misalkan tahun-tahun terakhir dia udah mulai hijrah udah mulai ini apakah ada bukan hitungan ya maksudnya diganti bukan diganti juga mungkin kan karena usianya juga mungkin nggak akan menggantikan apa yang sudah sebelumnya dikerjakan dalam kehidupan 18 tahun sebelumnya gitu ya intinya sih dari tahun-tahun terakhirnya itu dia udah mulai tobat lah gitu lah hijrah gitu terus berbuat kebaikan walaupun itu tidak akan bisa mengganti yang sebelumnya gitu. Nah, itu apakah ada misalnya dari ibadah dari segi ibadahnya ada mungkin bisa di apa gitu Pak ya nah gini mungkin pertanyaan gini, bagaimana kalau dosa kita yang lalu apakah Allah akan mengampuni? Nah inilah kan di antara asma dan sifat Allah adalah Ghafurur Rahim. Kemarin kita bahas di poin ketiga kemarin ya. Ketika disebutkan warabbukal ghafuru dzurrahmah. Allah itu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Dzurrahmah, Maha memiliki kasih sayang. Nah, inilah kasih sayang Allah kepada kita mumpung kita masih hidup. Seandainya ada kejadian-kejadian sebelum yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Selama itu dosanya kaitan dengan Allah. Kalau kaitan dengan manusia ya kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, kan dalam kisah kan ada orang yang orang yang membunuh 99 kan? Kebayang membunuh 99. Kemudian ketika membunuh 99 dia mau bertobat, datanglah ke ahli ibadah. Saya ingin bertobat, kira-kira diterima nggak tobat saya? Nyemoal atuh cenah kamu geus ngabunuh 88, tanggung saya bencit jadi 100. Orang itu dibunuh jadi 100. Datanglah ke orang berilmu. Saya geus ngabunuh 100 jelema. Kira-kira kalau saya bertobat diterima nggak? Ya Allah Maha penerima taubat. Maka kata orang alim tersebut, maka pergilah kamu ke tempat si fulan. Jadi, pergilah ke kampung sana gitu ya. Karena di sana kamu akan menemukan komunitas baik sehingga kamu bisa beribadah dengan nyaman dan sebagainya. Di perjalanan meninggal dunia. Jadi belum sampai ke tempat ibadah, ya ke tempat yang dituju, maka dia meninggal dunia. Sehingga turunlah 2 malaikat. Malaikat siksa dan malaikat rahmat. Berebut dua-duanya. Cuk malaikat siksa jangan urang ieu mah cenah. Ngabunuh 100. Kata malaikat rahmat, enggak bisa, dia udah mau tobat kok. Akhirnya ketika itu Allah mengutus malaikat lain ya sebagai penengah. Maka disebutkan ukur jarak dia kemana lebih dekat. Ke tempat dia pergi lebih dekat atau ke tempat tujuan. Ternyata setelah dihitung cuma 1 jengkal bedanya.
satu jengkal, dan dia lebih dekat ke tempat dia bertaubat tersebut. Dan akhirnya ya diambillah oleh malaikat rahmat. Ini artinya apa? Artinya warabbukal ghafuru dzur-rahmah. Jadi Allah itu maha maha pengampun. Dan Allah juga memiliki kasih sayang. Salah satu kasih sayang Allah adalah kepada kita. Kalau kita melakukan kesalahan, selama kita masih hidup, maka Allah akan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi selama kita masih hidup, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, termasuk dosa-dosa yang telah lalu. Ya Allah itu adalah akan mengampuni. Asal syaratnya tadi, taubatnya benar-benar dan taubatnya sebelum sampai ke tenggorokan ruh kita. Atau sebelum nanti Dajjal datang atau sebelum matahari terbit dari barat. Maka taubat kita insya Allah akan diterima. Maka warabbukal ghafuru dzur-rahmah. Tapi jangan sampai begini. Nah, ini kan beda ya. Makanya dalam Islam itu ada khauf, ada roja. Ada berharap, ada takut. Nah, konteksnya begini. Kalau kita sudah melakukan dosa, naudzubillah, dulu mungkin ya namanya manusia kan pasti ada ya latar belakang tanda petik yang kurang baik. Maka kalau dulu kita melakukan kemaksiatan, sekarang kita bertaubat, yang kita kedepankan adalah roja, harapan dari Allah, Allah akan mengampuni kita. Tapi kalau kita sekarang udah ngorak keneh gitunya. nah, kalau ini jangan sampai, ini yang dikedepankan khauf. Yang dikedepankan khauf. Nah, ini kan yang dikedepankan rasa takut, jangan-jangan ke pas maksiat kita meninggal dunia. Maka tadi, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya dalam Al-Quran banyak kan Ghafurur Rahim. Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Dan itu kan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ghafur. Allah maha pengampun. Artinya dosa-dosa kita akan diampuni. Syaratnya apa? Bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Nah, cuman tadi seandainya tadi kita punya masa lalu, ya udah, masa lalu itu kita taubatin. Tapi masa depan jangan sampai kita ngulang we heula da ngora keneh gitu nya. Mana ada pertanyaan saya kan waktu kita mau bagi warisan ya, keluarga istri. Nah, paman istri saya tuh paman istri cerita, "Ajengan Wahid katanya. Kenapa? Kenapa, Mang? Iya cenah lamun warisan teu dibagikeun karena kan ada jatah orang lain ya. Dalam konteks orang lain tuh maksudnya bukan keluarga inti ya. Ada kan Bapak menikah lagi gitu ya. Nah, buat istri Bapak kan ada jatah. Ya kata Mang teh, lamun teu eta cenah lamun istri Bapak teu dibere kumaha cenah. Doraka teu? Sanu doraka Bapak henteu? Ya saya bilang Bapak mah enggak dosa. Karena Bapak mah sudah meninggal kan? Itu satu. Yang kenapa enggak dosa? Saya bilang, ya orang Bapak mah udah mewanti-wanti, udah ngajarin anaknya, suruh bagi waris dan sebagainya. Nu dosa mah barudak. Nah, ya ieu mah heureuy gitu paman saya. Ya kun wae atuh da ngarorak kenehnya maraneh mah cenah. Cek saya teh tapi dia mah canda kan. Ya kita bagiin juga warisan sesuai dengan aturan. Nah, jangan sampai itu yang dikedepankan kan enggak boleh. Paman istri cerita tapi dia mah sambil canda gitu ya, tapi ya kita bagikan kata Mang, ya kita bagikan aja karena ya ternyata ya yang dosa ya Bapak mah tidak ada dosa, tapi kan kalian berdosa. Ya saya sampaikan Mang sebagai pengganti Bapak, maka ya orang tua lah. Maka ya kita bagikan sesuai aturan yang ada dan ya dibagikan sesuai aturan yang ada gitu kan. Kita jangan sampai tadi aku udah ngorak kene gitu. Ini kan yang salah yang terjadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir dosa-dosa kita yang lalu, insya Allah Allah akan mengampuni. Dan banyak kan kisah-kisah mungkin nanti ya di buku ini nanti di bab terakhir. Bab terakhir itu kan ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan ini berbicara tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan berbicara tentang bercermin. Maka di sini bercermin kita ada 3 golongan yang kita bercermin. 1 kita ambil, yang 2 jangan. Alladzi an'amta alaihim, kan itu ya. An'amta alaihim. Itu yang pertama harus kita bercermin. Kita ambil contoh dari mereka. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun bercermin, tapi jangan kita ambil. Kita ambil pelajarannya saja. Ini kan orang-orang al-maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, kaitan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Allah berikan nikmat, kan banyak kisah-kisah para sahabat. Bahkan kan Ikrimah itu kan bapaknya Abu Jahal kan. Siapa? Wahsy. Beliau adalah yang membunuh siapa? Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Umar Ibn Khattab itu adalah orang yang paling ganas, paling galak menghalangi Islam. Tapi begitu sudah masuk Islam, nah, itu kan kisah-kisah banyak seperti itu. Tapi kisah ini memberikan inspirasi buat kita. Kalau kita sudah melakukan itu ya bertaubat sesungguh-sungguhnya. Tapi jangan sampai juga melakukan kemaksiatan dengan alasan usia kita masih muda. Wallahu a'lam. Itu barangkali kan wallahu a'lam. Maka ada yang lain? Atau maka? Maka. Hukumnya mengenai harta yang didapat ya, bagaimana hukumnya kalau misalkan kita mendapat misalkan istri yang menerima satu hadiah, satu
titipan dari misalkan orang teman dekat. Mm. Nah, tapi kalau kita kan sebagai suami kan karena kita sudah berhubungan dengan teman dekat kita nggak tahu mungkin pun berhubungan dengan Harta halal haram. hal proyek ini atau tapi kan karena istri mungkin karena merasa dia udah jadi teman dekat mungkin berpikiran positif gitu. Nah, itu baiknya seperti apa? Ya nggak apa-apa kalau ya gini, kalau kita betul-betul kita tahu dari hasil, jadi usahanya tidak ada usaha lain kecuali eta gitu ya. Saya apa profesinya apa pencuri gitu. Sehingga kan, itu mah kan jelas ya. Tapi kalau seandainya gini dia bekerja, tapi mungkin dari pekerjaan itu juga ada sisi-sisi haram. Kita kan nggak tahu kan, bercampur antara harta haram dengan halal. Ya tentu dalam konteks itu kalau kita menerima hadiah dari dia, ya terima saja nggak apa-apa. Itu jadi masalah. Mungkin karena kan kita lebih berhubungan mungkin lagi berhubungan karena mungkin aja kan seperti negatifnya mungkin ada suap. Nah itu kan misalnya hukum asalnya tadi ya. Jadi contohnya dia mendapatkan hartanya dari suap contohnya gitu ya. Mungkin bertanya atau apa ada hubungan kerja? Oh menyuap kita. Nah ini kan konteksnya begini. Jadi kalau ada pemberian dari orang ke kita kaitan ada hubungan kerja ya lebih baik kita tinggalkan. Karena tadi kan khawatir itu menjadi riswah kan menjadi suap menyuap itu kan babnya lain. Sehingga ini ada kisah dulu ya di BPK ya Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi cerita bahwa dia tuh sering diajak main lah sama sama atasannya lah. Jadi ajak mancing apa dikasih duit sama si bosnya itulah. Ya sama atasan itu dikasih duit dan sebagainya. Anaknya ikut acara dikasih duit terus aja. Dan subhanallah si istrinya itu soleha banget. Jadi setiap uang pemberian karena uang nggak jelas kan, uang nggak jelas gitu ya, uang dari mana gitu. Nah akhirnya uang itu dikumpulkan. Satu waktu, nah si orang ini tuh ditekan, so kamu lakukan ini, nggak mau pak, ini melanggar aturan. Ya satu melanggar aturan negara, yang kedua melanggar aturan agama. Tentu yang paling utama adalah aturan agama ya. Nah akhirnya nggak mau, wah kamu sok suci, itu duit yang selama ini saya berikan ke kamu adalah ya uang yang dari hasil itu gitu. Akhirnya orang tersebut dia sampai bingung, Allah Robi, ini ternyata ujian, pulang ke rumah, nangis. Kata istrinya, ini duitnya masih ada, balikin lagi, dibalikin semua. Nah ini kan kadang ya seperti itu. Nah tadi, sekali kalau memang ada pemberi, itu gini, kalau ada teman dekat memang biasa ngasih mat, nggak apa-apa gitu ya. Itu mah kan memang sudah dekat gitu ya. Walaupun ada hubungan kerja, emang biasa saling ngasih. Cuman kalau ngasihnya kok nggak biasanya, biasa ngasih 1.000 gitu ya. Kok ini ngasihnya 1 juta gitu kan. Nah, ini kan beda. Gitu. Nah berarti kan ini ada sesuatu, karena ada kaitan dengan pekerjaan. Nah, kan berarti kita harus hati-hati. Apalagi kalau teman ini nggak pernah ngasih hadiah, nggak pernah ngasih apa. Kok tiba-tiba ada urusan pekerjaan kok jadi. Nah, dan pekerjaan ini khawatir terjadi riswah dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan membedakan riswah dengan hadiah kan begitu. Jadi kalau riswah itu biasanya ada kaitan dengan pekerjaan kita itu biasanya ada kaitan dengan begitu. Sehingga ya baiknya dihindari. Tapi kalau seandainya kalau ini beda lagi. Kalau seandainya kita dikasih hadiah oleh teman dan teman ini dia bekerja tapi kadang gitu ya, suka melakukan hal-hal yang tanda petik ya, melanggar aturan dari harta itu. Maka bagaimana sikap kita kalau diberi? Ya kita terima saja dengan apa-apa. Ya kita kan nggak tahu itu hartanya halal atau haram kan. Tapi seandainya kita mau menolak juga nggak masalah. Demi untuk apa? Untuk menjaga. Khawatir nanti kalau kita ngingetin, kamu bilang haram-haram. Itu yang selama ini gue kasih. Kan bisa jadi kan seperti itu. Ustaz Erwani itu pernah ditanya. Kalau ada teman, kan gini. Kan sekarang di mana-mana sering banyak kartu kredit ya. Kartu hutang, biar gaya kartu kredit berarti kartu hutang gitu ya. Kan kartu hutang itu kan jelas nggak boleh karena ada penalti kan dan ada ribanya. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau saya ditraktir oleh orang makan tapi bayarnya pakai kartu kredit? Ya buat kamu halal, karena kan uang yang dipinjam kan halal, yang haram itu kan bayar ribanya kan. Nah, sehingga tapi sampaikan dulu sebelum kamu makan. Ya, terima kasih atas ajakannya. Saya halal buat saya dan enak buat kamu dosa. Nah, ini kan kaitan dengan itu. Cuman tadi kalau diberikan hadiah tersebut khawatir nanti kita curang sunah dan jadi heureun letah gitu nya untuk mengingatkan yang lebih baik kita hindari kalau memang dia suka ada berhubungan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Serangan fajar gitu. Oh, serangan fajar. Nah, kalau serangan fajar, oh iya ya, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung nih bentar. Rabu depan ya. Ya serangan fajar pun jangan diambil. Kalaupun diambil ya kasihkan ke yang lain saja. Jadi kalaupun diambil ya jangan dimanfaatkan. Tapi dilihat dulu kalau memang itu sodakoh dari dia ya kena naon gitu ya. Dia mah sodakoh. Gitu. Tapi kalau mulai embel-embel gitu ya, ada janji lain sebagainya. Tapi kalau digini mah, Pak ini ada uang, kalau bisa pilih ini, ambil aja tenan naon gitu ya.
Ya kalau bisa tuh kalau kamu harus milih ya kan berarti kan ada janji juga dan itu kan riswah tidak dibolehkan. Ya, memang tidak dibolehkan lah kaitan dengan ya suapnya. Tapi di Kota Bandung sih menurut survei mah nggak terlalu besar. Jadi kalau riswah di Kota Bandung tuh bukan riswah ya, serangan pajar itu dampaknya nggak terlalu besar. Ya orang tuh kalau mau disogok kalau 500.000 baru kan. Itu pun tidak terlalu tinggi walaupun 500.000 ya. Dan saya kemarin lihat di ada tentang politik ya. Memang biasanya yang suap menyuap itu ya terjadi di negara yang tadi ya secara perekonomian juga lumayan membutuhkan bantuan, biasanya riswah itu cukup kuat. Tapi biasanya kalau di negara-negara maju tidak terlalu kaitan. Wallahu a'lam. Cukup, ada lagi? Cukup ya, udah jam 5:30 kurang 20. Jadi 2 pekan lagi kita bahas pikir rekreasi. Siap. Udah request-nya udah sampai. Jadi nanti ini kan masih ada 2 poin lagi, mungkin nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang saja. Karena sebentar lagi mau rekreasi, jadi kita bahas pikir rekreasi. Kan ada request misalnya. Kalau ada request materi bolehlah. Pikir rekreasi, insya Allah kita bahas pikir rekreasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.